Pada saat yang sama, Tang Wulin sekarang dalam pertempuran yang sebenarnya, dan Wu Hun telah sepenuhnya menjadi pengikut. Rumput biru peraknya tidak memiliki banyak kendali, dan lebih banyak digunakan sebagai tali untuk memainkan beberapa peran tambahan. Wu Zhangkong melihat masalah ini dengan sangat jelas, tetapi dia tidak berbicara terlalu banyak dengan Tang Wulin, karena dia tahu betul bahwa anak ini memiliki pemahaman yang sangat baik, dan dia pasti akan mengetahuinya. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat apakah Tang Wulin mencapai level 20, kekuatan garis keturunan akan memiliki efek yang lebih jinak pada jiwa bela diri. Sekarang sepertinya jawabannya sudah ada tanpa mencapai tingkat ke-20. Jika ini masalahnya, maka semangat bela dirinya masih layak untuk dinantikan. Wu Changkong tidak pernah menyangka bahwa Lan Yinchao adalah roh yang lemah. Jangan lupa, dalam legenda benua Douluo, Akademi Shrek terkuat di antara 7 monster Shrek juga dikenal sebagai Master Jiwa Manusia. Orang terkuat dari orang yang benar-benar diverifikasi sebagai dewa dimulai dengan roh bela diri rumput perak biru. Dengan bantuan Lan Yinchao, dia berjalan menuju altar selangkah demi selangkah. Dalam 20.000 tahun terakhir, selain pendiri pagoda penyebaran roh, orang lain yang juga merupakan kekuatan legendaris dapat memasuki bidang itu. Tidak ada orang lain yang mencapai tingkat itu. Oleh karena itu, rumput perak biru belum tentu lemah. Cahaya di tubuh Tang Wulin mulai berangsur-angsur berkurang. Xiao Jingwang membuka mulutnya, seolah menguap, lalu menundukkan kepalanya dan masuk ke tubuh Tang Wulin dan menghilang tanpa jejak. Evolusi pada dasarnya telah selesai, dan cahaya tubuh Tang Wulin berkumpul dan tertidur lelap. Evolusi roh jiwa akan menyebabkan serangkaian perubahan yang terkait dengan promosi jiwa bela diri, dan juga terkait dengan master jiwa itu sendiri. Peningkatan jiwa bela diri pasti akan mengarah pada peningkatan keseluruhan master jiwa, baik itu kekuatan, reaksi, kecepatan, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik, itu akan meningkat. Proses ini membutuhkan waktu, jadi Tang Wulin sangat lelah. Aku tidur nyenyak kali ini. Ketika Tang Wulin bangun dari tidurnya keesokan harinya, dia hanya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejak menerobos segel pertama Raja Naga Emas, dia selalu merasa tubuhnya bengkak, dan sampai sekarang, rasa sakit ini benar-benar hilang. Dan dia sangat terkejut menemukan bahwa kekuatan rohnya telah meningkat sedikit, meskipun itu belum mencapai tingkat 15, tetapi itu masih lebih cepat dari biasanya. Sepertinya ada banyak keuntungan dalam perang kemarin. Bangun! Suara Tang Wulin yang tiba-tiba membuat Tang Wulin ketakutan, dan dia menyadari bahwa Wu Changkong sedang duduk bersila di kursi di asramanya. Guru, kamu. Tang Wulin menatapnya dengan heran, dan langsung mengerti bahwa tadi malam, Guru pasti mengawasinya sepanjang malam. Kehangatan di hati saya meningkat, dan saya segera turun dari tempat tidur. Wu Changkong memandangnya dan berkata, mandi dan pergi makan. Semangatmu telah berevolusi. Kamu dapat mencoba perubahan dalam keterampilan rohmu. Setelah berbicara, dia berdiri, menepuk bahu Tang Wulin, dan berjalan keluar. Pergi dengan evolusi jiwa. Evolusi jiwa. Evolusi jiwa. Tang Wulin lesu, dan jiwanya selalu sakit di hatinya. Setiap kali dia berdiskusi dengan teman-temannya, dia melihat bahwa mereka 100 tahun adalah jiwa kuning, tetapi dia hanya putih selama 10 tahun. Bagaimana dia tidak merasa tidak nyaman? Dia juga kompetitif. Kemarin, saya mendengar Xie mengatakan bahwa itu mungkin untuk meningkatkan level roh dari platform promosi roh. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, ini agak terlalu legendaris. Tapi Guru tidak akan menipu dirinya sendiri. Dengan kilatan cahaya, roh bela diri rumput perak biru dimobilisasi, dan lingkaran cahaya di bawah kakinya juga naik. Warna putih asli menghilang, dan digantikan oleh lingkaran cincin roh yang bersinar dengan lingkaran kuning lembut. Kuning, 100 tahun. 100 tahun cincin roh. Jin Guang kecil keluar, masih merangkak di pundak Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya dan Jin Guang naik. Melihat perubahannya yang jelas, mata Tang Wulin tiba-tiba kabur. Dahulu kala, karena cahaya keemasan kecil ini, dia tidak ingin hidup, dan setelah 3 tahun berlatih keras dan menempa, dia membeli produk yang rusak. Pada saat itu, dia bahkan putus asa untuk sementara waktu. Ketekunan yang kuat dapat membuatnya bertahan. Saat ini, akhirnya datang. Jin Guang tidak lagi sia-sia, ia telah berevolusi. 100 tahun jiwa. Ini berarti kemampuan roh kedua seseorang tidak perlu membeli cincin roh lagi, itu dapat berkembang dengan sukses dengan cahaya keemasan. Uang yang dihemat membuat diri lebih percaya diri dalam membeli benda spiritual yang dapat membongkar segel kedua di kemudian hari. Memikirkan hal ini, Tang Wulin menghembuskan napas, dan seluruh orang tiba-tiba merasa terbuka. Membelit.
Dia berteriak, dan rumput biru keperakan segera meluas ke sekitar, membelit meja, kursi dan segala sesuatu yang bisa terjerat di ruangan itu. Seiring dengan evolusi jiwa, Tang Wulin menemukan bahwa rumput perak birunya jelas menjadi sedikit lebih tebal dan lebih keras. Apalagi kekuatan jiwa yang dikonsumsi juga lebih kecil. Saat dia mengaktifkan keterampilannya, dia menemukan bahwa cahaya keemasan muncul di kesadarannya, persis sama dengan cahaya keemasan kecil itu. Ini tidak tersedia sebelumnya. Jin Guang, apa ini? Kamu. Sebelum Tang Wulin selesai berbicara, Jin Guang tiba-tiba menundukkan kepalanya. Tiba-tiba ia melompat, mencengkeram salah satu dari banyak rumput perak biru yang dilepaskannya. Tiba-tiba, rumput perak biru berubah menjadi emas pucat saat bernafas, dan itu ditutupi dengan lapisan sisik halus. Ini adalah perpaduan jiwa dan jiwa bela diri? Iya. Little Golden Light tidak lagi rusak, itu bisa membantuku bertarung. Tang Wulin menarik rumput perak biru keemasan, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak hanya jauh lebih keras daripada rumput perak biru biasa, tetapi yang lebih penting, rasa kekuatannya lebih kuat daripada rumput perak biru lainnya. Tang Wulin berpikir, rumput perak biru keemasan ini sepertinya tumbuh dari anggota tubuhnya, dan kekuatannya sekuat perpanjangan lengan. Meskipun tidak mungkin memiliki kekuatan lengan kanan untuk melepaskan sisik naga emas, itu hampir sama dengan kekuatan lengan kiri. Ini adalah jiwa 100 tahun. Dengan tingkat rumput biru perak ini, Belitan tidak diragukan lagi menjadi sangat berarti. Tang Wulin menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya dan bergegas keluar ruangan dengan sorak-sorai yang sengit. Saat itu masih pagi, dan langit di luar hanya cerah. Setelah dia mandi, dia bergegas ke taman bermain di luar dan berlari dengan liar. Berevolusi, jiwa saya telah berevolusi, dan saya, seperti orang lain, memiliki jiwa berusia seabad dan cincin jiwa berusia seabad. Dia berteriak liar di dalam hatinya, membiarkan hembusan angin bertiup ke arahnya, seolah-olah dia sedang meniup semua kabut. Evolusi jiwa tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga merilekskan pikirannya sepenuhnya, dan kekuatan jiwa dalam tubuhnya menjadi lebih halus. Kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa bela diri berada dalam keadaan yang aneh ini. Fusi halus. Di gerbang asrama, Ouyang Zixin menyaksikan adegan ini dengan heran. Yang dia lihat adalah seorang remaja bergegas ke taman bermain dengan kecepatan tinggi dengan tangan terbuka. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa gila, tetapi ada juga keliaran yang tak terkatakan. Apa yang terjadi padanya? Ouyang Zixin tidak bisa menahan tawa ketika dia menatapnya. Orang kecil ini cukup menarik. Saya tidak tahu berapa lama untuk berlari, mengetahui bahwa kecepatan Tang Wulin melambat ketika dia melihat sosok merah muda itu memasuki trek. Kakak senior, selamat pagi. Setelah berubah dari sifat pemalu biasanya, Tang Wulin berinisiatif untuk menyapa Ouyang Zixin. Matanya yang besar bersinar, dan memiliki pipi merah, penuh vitalitas awet muda karena liar. Apa yang sangat membahagiakan adik laki-laki itu? Tanya Ouyang Zixin ingin tahu. Tang Wulin sedikit tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, ini hanya terobosan dalam kultivasi, jadi saya sangat bahagia. Ouyang Zixin tersenyum dan berkata, itu tidak buruk, teruslah bekerja keras. Nah, ini seperti anak kecil, jangan selalu membosankan, seperti orang tua, kamu belum genap 10 tahun. Nah? Tang Wulin terpana, tiba-tiba merasakan perasaan canggung di hatinya, ternyata di matanya, dia hanyalah seorang anak kecil. Langit semakin cerah, dan saat dia berlari, Tang Wulin datang ke kantin untuk berpesta. Perasaan fusi energi saat menyantap makanan terasa nyaman, di bawah pengaruh makanan, jejak depresi di hatinya dengan cepat dicerna dengan enaknya. Apakah suasana hati yang baik juga membantu untuk mempercepat peningkatan basis kultivasi? Ceritakan bagaimana perasaan Anda tentang anjungan kenaikan kemarin. Wu Changkong berdiri usai naik podium, ucapnya ringan kepada 5 siswa di kelas. Lingkaran mata Zhang Yangzi agak gelap hari ini, dan dia jelas tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Hal yang sama berlaku untuk Wang Jinxi. Bedanya, Zhang Yangzi mengalami depresi, sedangkan Wang Jinxi mengalami mimpi buruk. Dia tidak bisa melupakan hawa dingin yang ekstrim saat ditusuk oleh laba-laba ajaib wajah manusia, hawa dingin dari kedalaman jiwa. Pada saat itu, dia benar-benar merasa hidupnya akan segera berakhir, dan perasaan mengerikan itu membuatnya tak terlupakan. Wajah Xie juga tidak terlalu bagus. Pertarungan berdarah kemarin dan menderita begitu banyak luka. Saat itu, aku tidak menyangka bahwa ketika aku kembali beristirahat di malam hari, selalu ada serigala hijau yang melompat ke arahnya dalam pikiranku. Datang untuk bermeditasi, hanya di tengah malam saya berguling dari tempat tidur ke tanah dan bangun. Wajah Guyu normal, dan itu tidak terlihat berbeda.
Tang Wulin adalah satu-satunya dengan ekspresi bersemangat dan jiwanya berevolusi. Apa yang bisa lebih bahagia dari ini? Sesuai perintah meninggalkan medan perang kemarin, Zhang Yangzi. Melihat semua orang tidak berniat berinisiatif untuk berbicara, Wu Changkong langsung memanggil nama tersebut. Ya. Zhang Yangzi setuju dengan sedikit rasa malu, berdiri dan berkata, penampilan saya kemarin sangat buruk. Guru, saya salah. Wu Changkong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu mengakui kesalahanmu padaku. Itu milik Anda sendiri. Anda masih memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda. Jika Anda berada di hutan makhluk roh kemarin, Anda hanyalah mayat, atau bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Bicarakan tentang perasaan Anda. Anda juga bisa benar untuk mereka yang berada di platform kenaikan. Milikmu sendiri. Otot wajah Zhang Yangzi berkedut dengan canggung, dunia platform kenaikan terlalu nyata, dan saya tidak dapat merasakan elemen ilusi apapun di dalamnya. Oleh karena itu, ketika pertama kali memasukinya, saya sangat penasaran. Saya memanjat pohon. Saya ingin melihat lebih jauh, dan roh saya memiliki kemampuan tertentu untuk meluncur. Saya pikir saya dapat terbang ke berbagai arah dari puncak pohon, dan pada saat yang sama, saya dapat mengamati segala sesuatu di sekitar saya dengan lebih baik. Jadi, saat pertama kali memulai, saya tidak salah. Saya salah tentang meremehkan musuh dan menjadi sombong. Saya tidak mengamati situasi sekitar dengan jelas, jadi saya bergegas untuk membuat target dan disingkirkan dari medan perang. Selanjutnya ketika saya pergi ke Ascension Platform lagi, saya harus ekstra hati-hati dan berusaha melindungi diri saya semaksimal mungkin. Saya akan berusaha bertahan untuk waktu yang lebih lama. Setelah itu, dia duduk lagi. Wu Changkong tidak berkomentar, dan menoleh ke Wang Jinsi, bagaimana denganmu? Wang Jinsi tersenyum pahit, guru, saya tidak mengingat semuanya dengan sangat dalam. Saya hanya ingat wajah yang jatuh dari atas kepala saya, dan kemudian itu seperti jiwa yang membeku. Mereka seperti mimpi buruk saya, mereka terus membelit saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi lain kali. Wu Changkong berkata, kamu perlu rileks sekarang, dan secara bertahap akan membaik dalam beberapa hari. Situasi Anda cukup istimewa. Laba-laba iblis wajah manusia adalah makhluk jiwa yang sangat langka dan sangat kuat. Kultivasi 100 tahun akan dapat memburu keberadaan makhluk jiwa 1000 tahun dan tidak akan malu untuk mati di tangannya. Tapi ingat, sentuh itu lain kali untuk makhluk jiwa semacam ini, tekan sinyal penyelamatan untuk pertama kalinya. Kali ini, berbahaya bagimu untuk dibunuh secara langsung olehnya di platform kenaikan roh. Tuanmu menghibur? Ini sangat jarang. Terima kasih guru. Wu Changkong menoleh ke Guyu. Guyu berkata, The Ascension Platform adalah dunia yang sangat nyata. Sepertinya saya benar-benar memasuki hutan kuno. Saya pikir, saya menyukainya, dan saya sangat menyukainya. Dalam pertempuran, makhluk jiwa sangat nyata dan semuanya benar. Sepertinya tidak ada bedanya. Itu saja. Wu Changkong sedikit mengernyit saat melihat Guyu duduk lagi. Guyu mengangguk. Wu Changkong berkata, kalau begitu jelaskan padaku, bagaimana kamu menemukan Tang Wulin? Guyu tertegun, mungkin itu kebetulan. Itu terjadi? Mata Wu Changkong sedikit menyipit. Xie Xie dan Tang Wulin bisa dikatakan kebetulan, karena mereka tidak jauh saat muncul di peron menaiki, dan Xie Xie berlari ke Tang Wulin dengan tidak teratur. Ya. Tapi kamu tidak. Kamu tidak dekat dengan Tang Wulin. Saat kamu menemukan beruang kristal 1000 tahun, kamu langsung mencari arah untuk melarikan diri, dan arah untuk melarikan diri adalah lokasi Tang Wulin. Yang membuatku berpikir itu bukan kebetulan. Rute pelarian Anda akan disesuaikan saat posisi Tang Wulin berubah. Ini bukan kebetulan. Guyu diam, Tang Wulin juga terkejut melihat ke arahnya, dia bisa menemukan dirinya secara akurat di mana itu? Dia tidak sepenuhnya memahami situasinya kemarin, tapi dia melihat Xie Xie menghalangi kawanan serigala untuknya, dan dia tidak tahu bagaimana Guyu pergi. Ya, saya memiliki beberapa metode kontrol elemen kecil yang dapat dilampirkan ke partner saya, sehingga saya dapat menemukannya dengan lebih jelas. Saya rasa paling aman bersama Wulin, jadi saya memilih untuk menemukannya terlebih dahulu. Ini adalah penjelasan Guyu, dan kedengarannya agak dibuat-buat. Ini baik. Wu Changkong tidak bertanya, tapi menoleh ke Xie Xie, giliranmu. Xie bertemu tiba-tiba berkata, saya menyukai tempat itu, semangat berburu hutan dari perasaan dingin meledak. Lingkungan semacam itu sangat cocok untuk master perang roh tipe serangan gesit kami, jika kecepatan saya bisa lebih cepat, kemampuan bertahan akan lebih kuat. Itu juga sangat keren untuk melawan serigala biru di akhir. Saya mencoba menghindari poin-poin kunci dan bisa bertarung lebih lama.
Saya telah mempelajari gaya bertarung ini sejak lama, tetapi saya tidak punya tempat untuk berlatih. Kali ini saya benar-benar mengalaminya dan pentingnya menghindari poin-poin penting juga menjadi jelas. Akhirnya, giliran Tang Wulin. Tang Wulin merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, kami beruntung dapat membunuh beruang kristal milenium kali ini. Bahkan jika ada sedikit kesalahan dalam situasi saat itu, kami tidak dapat menyelesaikannya. Perasaan hutan itu sangat nyata, meski aku tahu itu ilusi, namun tetap akan dianggap nyata tanpa menyadarinya, apalagi perasaan terluka juga sangat menyakitkan, realisme bertarung dengan makhluk roh sangat membantu untuk peningkatan pertarungan yang sebenarnya. Berkultivasi di tempat seperti ini, saya pikir kita bisa menjadi master jiwa sejati. Saya pikir kami akan semakin memperkuat kerja sama di masa depan. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain kita dapat menggunakan kekuatan kolektif untuk melawan makhluk roh yang lebih kuat dari kita. Setelah mendengarkan pidato 5 orang, Wu Changkong mengangguk. Kali ini pengalaman platform kenaikan, jika Anda membiarkan saya menilai Anda, Zhang Yangzi, 0. Wang Jinsi, 1 poin. Guyu, 5 poin. Xie, 5 poin. Tang Wulin, 4 poin. Zhang Yangzi memiliki firasat akan skor rendahnya, dan Wang Jinsi juga sama. Tetapi ketika Wu Changkong mengatakan bahwa Tang Wulin hanya memiliki 4 poin, tidak sebagus Guyu dan Xie, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, jika bukan karena jika Anda membunuh unicorn berusia seabad dan beruang kristal 1000 tahun, saya khawatir keduanya akan mati lebih dulu. Tang Wulin, tahukah Anda mengapa peringkat Anda lebih rendah dari mereka? Wu Changkong menatapnya dengan mata panas. Tang Wulin menunduk dan berpikir. Saat mendengar hasil penilaian, dia juga kaget dengan. Dia juga merasa harus mendapat nilai tertinggi. Namun, setelah mendengarkan pertanyaan Wu Changkong, dia memikirkannya dengan hati-hati dan lambat laun mengerti apa yang dimaksud Tuan Wu. Guyu mendapat skor lebih tinggi dariku karena dia menghubungkan tembakan sesekali, dan kontrol elemen halusnya memungkinkan kami untuk akhirnya mengalahkan beruang kristal. Skor tinggi Xie adalah karena dia mencoba melindungi aku dan memblokir serigala. Wu Changkong berkata, tidak sepenuhnya benar. Jika bukan karena Guyu terkena kerusakan berat dengan tubuhmu saat kamu berubah menjadi kristal dan mendarat di tanah, kamu hanya akan hancur. Meskipun kamu tidak akan mati dalam kenyataan, kamu akan menahan rasa sakit yang mirip dengan Wang Jinsi dan menghadirkan tingkat bahaya tertentu. Oleh karena itu, jika Anda menghitung poin kecil, Guyu adalah yang tertinggi. Adapun Xie, nilainya lebih tinggi dari Anda, bukan karena dia menyelamatkan Anda pada akhirnya, tetapi karena dia lebih akrab dengan makhluk roh daripada Anda. Kesimpulan Anda adalah bahwa Anda mengkristal ketika Anda membunuh beruang kristal. Jika Anda tahu sesuatu tentang beruang kristal, Anda akan tahu bahwa itu sebelum mati, akan ada ledakan kekuatan roh kristal. Semakin kuat beruang kristal, semakin besar cakupan area saat akhirnya meletus. Tapi jelas, Anda tidak tahu ini. Ini adalah kurangnya pengetahuan. Kapan saja? Pada saat itu, jika Anda dapat membunuh beruang kristal tanpa kerusakan, dalam situasi kalian bertiga, bahkan di hadapan sekelompok serigala biru, ada kesempatan untuk menerobos, dan Guyu dan Xie tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri. Pengorbanan mereka semua karena kamu. Suara Wu Changkong terdengar di Tang Wulin terlihat sangat dingin di telinganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran yang dia banggakan sebenarnya seperti ini. Iya. Jika ini adalah medan pertempuran yang nyata, karena kesalahan saya sendiri, seluruh tim akan runtuh, dan semua rekan satu tim akan mati untuk diri mereka sendiri. Bisakah ini menjadi kemenangan? Wu Changkong berkata dengan lirih, jadi, selanjutnya, kamu perlu memperkuat pemahaman dan pembelajaran kamu tentang Soul Beast. Jangan berpikir bahwa Soul Beast sudah langka sekarang, dan pembelajaran seperti ini tidak berguna. Sebaliknya, memahami karakteristik Soul Beast itu baik untukmu. Budidaya di masa depan akan sangat bermanfaat. Menurut penelitian, 90% kemampuan jiwa yang dimiliki oleh master jiwa manusia dimiliki oleh mantan monster jiwa. Mengetahui lebih banyak tentang kemampuan makhluk jiwa setara dengan mengetahui lebih banyak tentang masa depan Anda. Pesaing. Pada saat yang sama, itu juga dapat memungkinkan Anda untuk bertahan lebih lama di platform naik, tempat yang didedikasikan untuk kekuatan puncak. Anda seharusnya sudah mengalaminya. Semakin lama Anda bertahan di platform naik, manfaat akan diperoleh semakin besar. Jadi, jalanmu masih panjang. Sukacita Tang Wulin yang dibawa oleh kemajuan jiwa hilang, ya. Karena kurangnya pengetahuan, mereka menyakiti pasangannya. Ketika dia memikirkan ini, ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Guyu dan Xie mati untuk diri mereka sendiri.
Isi pagi ini adalah tentang makhluk roh yang Anda temui kemarin, dan kemampuan serta keanehan mereka pada berbagai tingkat kultivasi, kata Wu Changkong ringan. Tang Wulin tiba-tiba merasa kedinginan, dan tanpa sadar melihat ke samping, melihat bahwa Guyu mengangguk pada dirinya sendiri. Di leher, setetes air es tergelincir, menyebabkan dia menggigil dengan cerdik, dan dia benar-benar terjaga. Terima kasih, kata Tang Wulin lembut kepada Guyu. Kenapa kamu memberitahuku? Xie menjulurkan kepalanya. Setelah perjalanan ke Spirit Ascension Platform, studi 5 orang itu dengan sungguh-sungguh menjadi seserius mereka telah meningkatkan keterampilan roh mereka. Wu Changkong tidak perlu mendesak apapun, bahkan Sang Yangzi melepaskan permusuhannya terhadap Tang Wulin dan kelima orang itu mulai giat belajar dan berkultivasi dengan giat. Di malam hari, Tang Wulin mulai mencoba bekerja sama dengan Wang Jinsi dalam latihan, menggunakan rumput perak biru sebagai penghubung antara keduanya. Benar saja, efeknya jauh lebih baik daripada berlatih sendirian. Wang Jinsi mendapat manfaat, dan Tang Wulin juga mendapat banyak manfaat. Ditambah dengan evolusi jiwa, kecepatan kultivasi kekuatan jiwa Tang Wulin jelas telah mengambil lompatan besar dari sebelumnya, bahkan jika dia masih tidak bisa menyusul anak-anak muda berbakat ini, hampir sama. Namun, karena celah level kekuatan roh asli masih tidak kecil, tidak realistis untuk ingin mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Menjadi sibuk membuat orang merasa puas, setidaknya Tang Wulin sendiri. Belajar dan berlatih. Ketika liburan mingguan tiba, dia pergi ke Asosiasi Pandai Besi untuk belajar menempa dengan Mu Chen. Mu Chen, yang biasanya terlihat sangat baik, menunjukkan sisi tangguh setelah menjadi seorang guru, bahkan lebih ketat dari Meng Tian yang asli. Seringkali setelah seharian menempa dan belajar, tingkat kelelahan Tang Wulin lebih kuat daripada di sekolah. Tetapi dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa di bawah ajaran Mu Chen, penempaannya mulai perlahan membaik. Metode pengajaran Mu Chen dalam menempa tidak jauh berbeda dengan Meng Tian, ia tidak mulai mengajar Tang Wulin tentang penempaan spiritual, tetapi memberikan bimbingan yang sangat ketat pada dasarnya. Kalaupun ada sedikit perbedaan, biarkan dia mengulanginya berkali-kali hingga sempurna. Sempurnakan fondasinya. Ini tampaknya tidak banyak berguna bagi Tang Wulin, yang sudah menjadi pandai besi tingkat 3. Awalnya Tang Wulin sendiri merasa seperti ini. Namun, setelah 1 bulan, setelah belajar dengan Mu Chen 4 kali, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa ketika dia menyelesaikan tugas 1000 tempa dari pandai besi tingkat ketiga, kecepatannya hampir 10% lebih tinggi dari biasanya. Dengan tempaan yang terus-menerus, secara bertahap ia mulai memahami pentingnya melakukan koreksi pondasi, yang terpenting adalah sebisa mungkin hindari pekerjaan yang tidak berguna. Sederhananya, jika palu jatuh, jika jatuh di titik yang benar, efeknya akan menjadi 1. Kemudian, jika sedikit menyimpang, efeknya hanya akan melemah setelahnya, dan tidak akan memengaruhi pemurnian secara keseluruhan. Namun, berapa banyak palu yang dijatuhkan dalam 1000 tempaan? Jika setiap palu sangat akurat, secara alami akan meningkatkan efek penempaan, sehingga menghemat waktu. Ketika Tang Wulin memberitahu Mu Chen bagaimana perasaannya, Mu Chen tersenyum untuk pertama kalinya setelah dia menjadi muridnya sendiri, dan mengatakan kepadanya bahwa perbedaan antara Qian Duan terletak pada logam yang sama yang digunakan Qian Duan. Semakin kecil jumlah palu dan jumlah ketukan, berarti kualitas Qian Huan semakin tinggi, yang berarti bengkel Qian Huan semakin kuat. Dengan pemahaman ini, Tang Wulin menjadi lebih perhatian dalam studinya. Memasuki Ascension Platform seminggu sekali juga menjadi mata kuliah wajib bagi kelas 0 kelas 1. Selama entry berikutnya, 5 Tang Wulin semuanya mulai menjadi sangat berhati-hati, dan ketika mereka bertemu dengan makhluk jiwa, mereka dengan hati-hati bermain melawan satu sama lain. Tapi, dalam Ascension Platform, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal tanpa harus berhati-hati, karena keberuntungan sangat penting. Begitu Anda menghadapi lawan yang tidak mungkin dilawan, Anda akan mudah tersingkir. Begitu Tang Wulin memasuki Spirit Ascension Platform, dia bertemu dengan monster jiwa berusia 1000 tahun yang sangat cepat. Meskipun dia bereaksi sangat cepat, dia dipukul dengan keras oleh lawan sebelum dia menyentuh lawan dan harus berteleportasi keluar. Dalam sekejap mata, akhir semester pertama kelas 1 sudah dekat. Guru, apakah kita harus mengikuti ujian akhir? Tang Wulin bertanya dengan heran. 4 orang lainnya di kelas juga menunjukkan keterkejutan. Tidak diragukan lagi bagi mereka, ujian akhir tahun pertama tidak ada artinya. Bukan arogansi, meski Zero Shift baru 3 bulan sejak didirikan, mereka berlima sudah bisa merasakan terlahir kembali dalam 3 bulan terakhir. Guyu sekarang telah mencapai puncak tingkat ke-19, hanya 1 langkah lagi, dia bisa memasuki tingkat ke-20. Tang Wulin juga mencapai puncak level 15, tidak jauh dari level 16.
Hanya dalam setengah tahun, kekuatan rohnya berubah dari tingkat ke-11 awal menjadi mendekati tingkat 16. Sebelum memasuki Akademi Donghai, Tang Wulin bahkan tidak dapat memikirkannya. Lebih penting lagi, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya telah meningkat. Pengalaman dari platform kenaikan tidak sia-sia, dan tekanan dari platform kenaikan ada di sana, dan mereka bekerja ekstra keras dalam kultivasi biasa mereka. Setiap orang telah mencapai usia 10 tahun satu demi satu anak berusia 10 tahun dapat memiliki kemampuan tempur mereka yang sebenarnya, tidak jarang dua kata dapat menjelaskan. Investasi di Liu Zhen di kelas Zero sangat besar, dan semua peralatan pengajaran yang digunakan adalah yang paling canggih, ditambah dengan investasi besar dalam meningkatkan platform spiritual, ini telah menciptakan penampilan monster-monster kecil ini. Perlu dilakukan. Wu Changkong berkata dengan tenang, ujian terakhirmu membutuhkan 2 mata pelajaran. Mata pelajaran pertama adalah Ascension Platform. Ascension Platform? Dalam 3 bulan, semua orang telah memasuki Ascension Platform 11 kali. Dari kebingungan awal hingga keakraban saat ini, setiap kali mereka masuk, selama mereka tidak terlalu beruntung, mereka setidaknya bisa bertahan di dalamnya selama lebih dari 1 jam. Paling banyak, ada rekor bertahan hidup lebih dari 3 jam, yang disimpan oleh Xie Xie. Seiring berjalannya waktu, mereka merasakan semakin banyak manfaat dari pertempuran sebenarnya di Ascension Platform. Apakah itu penerapan keterampilan jiwa, keterampilan tempur yang sebenarnya, DLL, mereka telah meningkat pesat. Oleh karena itu, sekarang mereka sudah mulai menyadari manfaat dari Ascension Platform, dan kesempatan untuk masuk seminggu sekali adalah apa yang sangat mereka nantikan. Kamu harus tetap di platform kenaikan selama 1 jam, bahkan jika kamu lulus ujian akhir. Namun, saya perlu mengingatkan kamu bahwa kali ini kamu akan memasuki platform kenaikan kerusuhan. Xie Xie bertanya dengan heran, Guru, kerusuhan. Apa yang dimaksud dengan platform spiritual ascending? Dia belum pernah mendengar tentang ini, tetapi ini terdengar seperti kondisi khusus dari platform ascending. Tang Wulin dan 3 lainnya juga memandang Wu Changkong dengan ekspresi terkejut. Platform kenaikan roh memiliki efek besar pada kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Platform kenaikan roh yang menimbulkan kerusuhan. Wu Changkong berkata, ada 2 kerusuhan di platform kenaikan setiap tahun. Itu disebabkan oleh ketidakstabilan internal energi yang digunakan dalam pembangunan platform kenaikan. Kemudian, dengan kemajuan teknologi, periode kerusuhan platform kenaikan dikendalikan dan menjadi sifat khusus. Selama kerusuhan, makhluk roh di dalam platform kenaikan menjadi istimewa. Aktiflah, jumlahnya akan meningkat. Bahaya meningkat pesat. Setiap memasuki masa kerusuhan, ada 300 tempat untuk dimasuki 18 Tianzhu. Kali ini, Anda bisa mendapatkan 5 dari 300 tempat. Untuk alasan ini, Akademi menghabiskan banyak uang untuk membujuk pagoda penyebaran spiritual Donghai. Anda harus menghargai kesempatan ini. Selama kerusuhan, memasuki pagoda spiritual dapat dimasukkan dalam tim, tetapi tidak lebih dari 7 orang. Anda berlima. Kebetulan secara langsung diteleportasi bersama. Inilah saatnya untuk menguji kerjasama kolektif Anda. Ingat, di dalamnya, Anda mungkin tidak hanya bertemu dengan makhluk jiwa, tetapi juga master jiwa lain yang memasukinya. Untuk Anda, mereka juga berbahaya, karena setelah monster jiwa di masa kerusuhan diburu, waktu penyerapan kekuatan spiritual yang dihasilkan akan 100 kali lebih lama, dengan kata lain, Anda membunuh monster jiwa dan menyerap kekuatan spiritualnya. Dibutuhkan 100 detik. Kemudian, jika Anda meninggalkan platform kenaikan selama proses ini, kekuatan spiritual yang tersisa akan disedot oleh guru roh terdekat. Ini adalah situasi khusus yang hanya terjadi selama kerusuhan di platform kenaikan. Zhang Yangzi berkata, dengan kata lain, orang lain bisa merebut kekuatan spiritual monster jiwa kita, dan kita juga bisa merebut yang lain. Wu Changkong berkata dengan enteng, jika kamu percaya diri, tentu kamu juga bisa meraih orang lain, tapi saya perlu diingatkan. Anda adalah bahwa batas atas untuk masuk ke platform kenaikan spiritual utama adalah puncak dari cincin ketiga. Namun, jika Anda ingin memasuki platform kenaikan selama periode kerusuhan, Anda perlu membayar banyak. Oleh karena itu, banyak master roh yang datang hanya ketika mereka mencapai puncak cincin ketiga. Berjudi sekali untuk melihat apakah Anda dapat membunuh lebih banyak makhluk jiwa untuk mempromosikan jiwa. Oleh karena itu, lawan yang akan Anda hadapi akan sangat kuat. Tang Wulin berkata, Guru, yakinlah. Kami akan mengandalkan kekuatan kolektif. Hubungan Zhang Yangzi dengan semua orang telah meningkat sejak lama. Bagaimanapun, mereka semua adalah remaja, jadi bagaimana mereka bisa menyimpan dendam? Apalagi saat hubungan Tang Wulin dan Wang Jinxi semakin dekat.
Dengan bantuan Tang Wulin, kekuatan roh Wang Jinsi telah meningkat sebanyak 2 level dalam 3 bulan, mencapai level 23, Zhang Yangzi 22, dan Xie Xie hanya 22. Setelah 3 hari, masuki Spirit Ascension Platform. 3 hari ini akan memberimu liburan. Kamu bisa bersantai dan bersiap. Liburan? Sejak memasuki shift 0, selain libur rutin 1 hari dalam seminggu, tidak pernah ada libur tambahan. Ini adalah liburan 3 hari. Xie Xie dan Zhang Yangzi memimpin dalam sorakan. Wajah Tang Wulin juga menunjukkan ekspresi serius. Apa yang harus dia lakukan selama 3 hari ini? Hanya ada 3 hari, dan sepertinya tidak cukup untuk menggiling pistol. Sepulang sekolah, semua orang berjalan ke asrama bersama. Wulin, apa yang akan kamu lakukan 3 hari ini? Mengapa kita tidak keluar dan bermain? Xie Xie berkata sambil tersenyum. Pergi bermain? Apa yang harus dimainkan? Zhang Yangzi menjulurkan kepalanya. Xie Xie memutar matanya, aku tidak memberitahumu lagi. Zhang Yangzi tertawa, aku akan mentraktirmu, kan? Ambilkan aku 1. Xie Xie berkata, itu bisa dipertimbangkan. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat 1 hal, tuanmu mengatakan hari ini bahwa ujian akhir kita memiliki 2 proyek, dan ini hanya 1. Proyek apa lagi yang akan dilakukan? Bisakah Anda menebaknya? Semua orang menggelengkan kepala dengan hampa setelah memikirkannya. Wang Jinsi tersenyum pahit, Riot Ascension Platform benar-benar merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk berkembang, tetapi tampaknya terlalu dini. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Riot Ascension Platform sangat kompetitif. Pada saat itu, tidak ada orang di dalamnya. Segala bantuan bisa dikatakan. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi jiwa untuk berkembang. Tang Wulin berkata, kami sekarang memiliki begitu banyak kesempatan untuk memasuki platform kenaikan roh, dan perguruan tinggi telah membayar harga yang mahal untuk promosi kami. Saya pikir itu untuk memungkinkan kita mengembangkan jiwa kita melalui platform kenaikan roh ke milenium sebelum lulus dari Departemen Junior. Pernahkah Anda menghitung basis kultivasi jiwa Anda? Mendengar apa yang dia katakan, 4 lainnya berhenti bersamaan. Jiwa telah berevolusi menjadi 1000 tahun? Apa artinya? Roh 1000 tahun, cincin roh 1000 tahun, dan yang pertama. Jika roh pertama berumur 1000 tahun, itu dapat memberikan 3 kemampuan roh yang dapat menghemat kekuatan mental untuk sebagian besar. Di masa depan, jika Anda mengintegrasikan roh 1000 tahun, setidaknya Anda dapat berkultivasi hingga cincin ke-6 tanpa khawatir tidak memiliki cincin roh. Salah satu masalah terbesar yang membatasi perkembangan master jiwa ke tingkat yang lebih tinggi adalah jumlah jiwa. Ada perbedaan tajam dalam kemampuan roh manusia untuk melahirkan jiwa. Jika kekuatan spiritual tidak dapat dikembangkan, fusi jiwa pasti akan gagal. Inilah mengapa Wu Changkong sangat mementingkan kekuatan spiritual mereka. Mengandalkan pengalaman menyerap dan menggabungkan jiwa selama ribuan tahun, organisasi Master Jiwa Utama secara terpadu merilis tingkat Master Jiwa yang relevan dan jumlah jiwa yang disesuaikan dengan penyerapan 3000 tahun yang lalu. Alam unsur spiritual adalah awal dari kesatuan dan segala sesuatu diperbarui, setiap orang memiliki kekuatan spiritual dari alam unsur spiritual, dan itu juga merupakan kekuatan spiritual yang paling dasar. Kekuatan spiritual dari alam Ling Yuan dapat membawa warna kuning, termasuk roh di bawah kuning. Dalam kondisi spiritual, pikiran bersifat psikis, pikiran mencapai kondisi spiritual, kontrol kekuatan spiritual mulai dimulai, dan Anda benar-benar dapat mengontrol kekuatan spiritual untuk Anda gunakan sendiri. Ia dapat membawa 2 roh kuning atau 1 roh ungu. Alam roh laut, jiwa itu seperti lautan, luas dan tak terbatas, dan kekuatan spiritual benar-benar mencapai tingkat yang tinggi, dasar untuk menjadi orang yang kuat. Apakah itu mecha puncak atau master jiwa puncak, kekuatan spiritual diperlukan untuk mencapai tingkat ini. Itu bisa membawa kurang dari 5 jiwa kuning, atau 3 jiwa ungu dan 1 jiwa hitam. Alam Ling Yuan, seperti jurang seperti penjara, biru ke bawah mata air kuning, puncak biru malang ke musim semi kuning, pikiran segala sesuatu kembali ke hati, kekuatan spiritual atas adalah fondasi jiwa legendaris, yang dapat dikombinasikan dengan tingkat jiwa apapun, jiwa oranye dan jiwa merah hanya dapat digabungkan menjadi pertama. Dalam kasus memiliki salah satu dari 2 roh ini, kemampuan untuk mengintegrasikan roh lain setara dengan alam roh laut. Jika tidak ada jiwa merah dan oranye, batas atas jiwa dari level lain adalah 5, tetapi level tidak dibatasi. Biasanya, alam Ling Yuan adalah batas dari manusia. Alam spiritual adalah alamnya sendiri. Mengambil jiwa sebagai sumber, mengambil indera spiritual sebagai area, itu membentuk dunianya sendiri, dunia pikiran dan jiwa, dalam batas atas kekuatan spiritual,
tingkat dan jumlah jiwa berapapun dapat digabungkan. Batas teoretisnya adalah 9. Generasi pertama menara roh yang legendaris. Jiwa pendiri, kekuatan legendaris. Limbing Douluo telah mencapai level ini. Alam asal ilahi, kesadaran spiritual mengubah Tuhan, awal dinasti Yuan selesai. Kesadaran spiritual berubah menjadi jiwa, dan kekuatan spiritual berubah menjadi kekuatan jiwa. Ini adalah dunia para dewa. Pada level ini, kamu bisa mengintip ke dunia dewa, dan ketika kekuatan spiritualmu mencapai dewa, kamu sudah bisa disebut sebagai dewa. Tuhan tidak dapat berbicara banyak. Untuk seorang guru jiwa, dalam keadaan normal, hanya 4 alam pertama kekuatan spiritual yang berarti. Adapun alam spiritual dan alam asal ilahi, itu adalah alam yang hanya dapat dikejar oleh guru atribut spiritual murni. Alam Lingyuan adalah bawaan, dan tidak sulit untuk mengembangkan 100 poin kekuatan spiritual di alam Lingtong. Namun, dari alam Lingtong ke alam Linghai, ada celah seperti jurang, dan kebanyakan guru roh tidak dapat mencapainya dalam hidup mereka. Alam Linghai membutuhkan 500 kekuatan mental. Alam Lingyuan membutuhkan 5.000 kekuatan mental. Ranah spiritual membutuhkan 20.000 kekuatan mental. Adapun alam asal ilahi, itu membutuhkan 50.000 kekuatan mental yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ada level yang lebih tinggi. Alam Raja Dewa hanya dalam legenda. Itu bukan level yang diketahui Tang Wulin dan yang lainnya sekarang. Dari perspektif 5 mandor kelas 1, kekuatan spiritual masa depan Guyu harus menjadi yang termudah untuk mencapai alam laut roh. Hanya ketika dia mencapai alam laut roh dia dapat berkultivasi ke 9 cincin, asalkan tidak ada dari 9 cincin roh yang melebihi 1000 tahun. Tetapi di antara 4 lainnya, hanya kekuatan spiritual Tang Wulin yang telah mencapai kekuatan spiritual, dan 3 lainnya masih berkeliaran di sekitar kekuatan spiritual, di ambang pendekatan dan jangkauan. Namun, dengan bakatnya, masalah menjangkau alam spiritual tidak akan terlalu besar. Ditambah dengan usia muda, selama sumber daya budidayanya mencukupi, masih memungkinkan untuk mencapai alam laut roh di masa depan. Jika cincin roh pertama bisa menjadi tingkat milenium ungu, itu berarti mereka akan mencapai alam laut roh di masa depan, dapat memiliki roh-roh 3.000 tahun, dan menambahkan hingga 9 cincin roh, dan memiliki kemungkinan untuk mencapai tingkat yang disebut Douluo. Tentu saja, ini hanya mungkin, dalam sejarah manusia, tidak pernah ada Douluo bergelar 3.000 tahun roh, karena itu terlalu lemah. Seperti Wu Zhangkong, meskipun dia hanya memiliki 6 cincin sekarang, dia sudah memiliki roh 10.000 tahun. Betapa kuatnya kekuatan itu. Sepertinya akademi benar-benar memiliki arti ini? Zhang Yangzi menelan seteguk air liur. Dia sangat ingin menjadi kuat. Kepribadiannya sendiri sebenarnya adalah tipe kepribadian yang suka menunjukkan sikap bijaknya di depan orang. Dalam permainan promosi, dia tidak akan sombong tanpa melakukan tembakan pertama. Xie berkata, ini sangat mungkin. Jika itu masalahnya, itu akan sangat bagus. Kami benar-benar harus menghargai setiap kesempatan untuk peron kenaikan. Tang Wulin berkata, saya tidak akan pergi bermain, ini dalam beberapa hari saya ingin pergi ke asosiasi pandai besi untuk berlatih lagi. Guyu berkata, saya bermeditasi. Wang Jinsi memandangi tatapan Tang Wulin sedikit pahit, Tang Wulin tersenyum dan berkata, Jinsi, saya akan kembali pada malam hari. Batuk-batuk. Jin 11, kapan kamu menjadi kesal? Zhang Yangzi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wang Jinsi. Kultivasi Tang Wulin dan Wang Jinsi dapat saling melengkapi, mereka semua sudah tahu. Wang Jinsi meliriknya dan berkata, jika kamu dapat membantuku meningkatkan setengah level lebih dari latihan normal dalam 3 bulan, aku juga bisa menjadi dendammu. Wulin, aku akan tetap mengikutimu. Atau, saya juga dapat memilih untuk menempa karir kedua saya. Apakah menurut Anda saya memiliki bakat itu? Tang Wulin berkata, mengenai karir kedua, saya pikir lebih baik bagi setiap orang untuk tampil beda mungkin. Dalam hal ini, kita akan mulai membangun pertarungan kita sendiri nanti. Saat berlapis baja, Anda bisa saling melengkapi. Xie berkata, masuk akal. Saya pada dasarnya telah memutuskan bahwa pekerjaan kedua saya adalah manufaktur mecha. Karena ini relatif berteknologi rendah, tetapi membutuhkan keterampilan yang sangat terampil, saya pikir ini lebih cocok untuk saya. Bagaimana dengan Anda? Publisitas anak berkata, saya belum memikirkan. Guyu berkata, saya mungkin belajar match memperbaikinya. Anda ingin belajar match memperbaiki gadis Anda tapi saya pikir Anda akan memilih desain mecha. Xie berkata dengan rasa ingin tahu. Guyu berkata dengan tenang, mereka yang tidak berotak berpikir begitu. Kamu. Nah, kalian berdua. Kembalilah beristirahat sebentar, lalu pergi makan malam.
Tang Wulin memandang keduanya dengan ketidakberdayaan. Semua orang sudah saling kenal begitu lama, dan mereka masih sering bertengkar. Setelah beberapa bulan berhubungan, Tang Wulin menemukan bahwa dari mereka berempat, Zhang Yangzi dan Wang Jinxi memiliki hubungan terbaik, dan hubungan Xie Xie dengan Guyu sebenarnya cukup baik, tetapi Guyu tampak damai di permukaan, tetapi ada sesuatu di tulangnya. Jenis kebanggaan yang tak terlukiskan ini, bagi mereka bertiga, ada rasa jarak, tetapi beberapa yang menyenangkan adalah mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Setiap orang memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi dia menjadi moderator di antara tim. Tang Wulin berterima kasih kepada teman-temannya. Dia adalah jiwa bela diri bawaan yang ditinggalkan, dan kultivasi kekuatan jiwanya adalah yang paling lemah di antara semuanya, jadi perasaan di kelas 0 sangat jelas. Belajar dan berkultivasi bersama sekelompok jenius membuatnya tidak berani mengendur sedikit pun, meski dibandingkan dengan orang lain. Kultivasinya masih paling lambat, tapi masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tang Wulin menyesuaikan mentalitasnya dengan sangat baik. Dia tidak membandingkan dengan orang-orang mesum ini, hanya membandingkan dengan dirinya sendiri. Selama tingkat kemajuannya terus meningkat, dia akan sangat puas. Ujian akhir akan segera datang, dan ini adalah ujian tim. Sebagai yang terlemah, tapi kapten, dia sangat merasakan tanggung jawab yang berat. Setelah aktivitas sederhana setelah makan malam, meditasi dimulai. Selama 3 hari liburan berikutnya, dia sudah mengatur sendiri sambil makan. Keesokan paginya, Tang Wulin keluar dari akademi sendirian dan langsung pergi ke 4G Association. Setelah asosiasi membeli beberapa barang, dia masuk ke studio tempa. Memulai 3 hari penempaan retret. Bunyi, ding jingle bells, bergema di studio, dan berdering hampir tanpa henti. Selama 3 hari berikutnya, setiap hari, Tang Wulin akan datang ke sini untuk melakukan penempaannya. Hanya pada malam hari dia akan kembali ke akademi dengan tubuhnya yang kelelahan, melalui koneksi rumput perak biru dan Wang Jinxi untuk bermeditasi dan berlatih. Wulin, datanglah padaku. Tang Wulin baru saja selesai menempa, dan dia menerima pesan panduan jiwa dari Mu Chen. Ya, guru, maka saya akan pergi. Ketika dia datang ke guild, dia langsung pergi ke kantor Mu Chen. Hampir semua orang di Forging Master S Guild mengenal pria kecil ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa Tang Wulin adalah murid baru Presiden Mu Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa pria kecil yang baru berusia 9 tahun ini sebenarnya adalah seorang pandai besi 3 tingkat. Di bawah perawatan khusus Mu Chen, semua tugas yang akan diambil Tang Wulin dilakukan melalui Chen Yu, menyembunyikan statusnya sebagai pandai besi tingkat ketiga. Seorang pandai besi tingkat 3 berusia 9 tahun. Masih terlalu mengerikan. Mu Chen memberitahu Tang Wulin bahwa sebelum dia memasuki tingkat penempaan spiritual, dia tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan dari dunia luar. Oleh karena itu, lencana pandai besi Tang Wulin tidak pernah perlu dipakai. Guru. Begitu Tang Wulin memasuki pintu, dia melihat Mu Chen duduk di belakang meja melihat sesuatu. Ayo, duduk. Selama tidak saat mengajarinya keterampilan menempa, Mu Chen sangat lembut. Tang Wulin duduk di seberang meja, dan kekaisaran Mu Chen memberinya sebuah kartu. Tang Wulin mengambil kartunya. Itu adalah kartu logam. Sisi pertama yang dilihatnya memiliki garis yang sangat rumit dan halus. Meskipun dia belum menyentuh level ini, Tang Wulin dapat melihat bahwa itu seharusnya. Arai panduan jiwa yang sangat halus. Balikan dan lihat sisi lainnya, di sisi lain ada 3 kata yang sangat dia kenal, Ascension Platform. Cheng Lingtai. Tang Wulin berkata dengan heran. Mu Chen mengangguk, Spirit Ascension Platform akan memasuki periode kerusuhan dalam beberapa hari. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalaminya. Ini adalah kartu undangan untuk berpartisipasi. Meskipun Spirit Ascension Platform selama periode kerusuhan lebih berbahaya dan lebih menegangkan, ini memiliki peluang. Itu sama. Pergi untuk mengasah. Tang Wulin sudah tahu betapa langkanya tempat untuk platform kenaikan selama kerusuhan. Melihat tampang guru yang tenang, dia mau tidak mau merasa hangat. Sejak bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi, saya terus menerima berbagai bantuan dari para guru. Guru, terima kasih. Ini terlalu mahal. Berikan kepada saudari Mu11. Tang Wulin mengembalikan kartu itu. Mu Chen tersenyum dan berkata, dia juga memilikinya. Kamu hanya perlu menjaga satu sama lain di dalam. Tang Wulin berkata, perguruan tinggi kita juga mengatur kita untuk memasuki Riot Ascension Platform, yang dianggap sebagai ujian akhir. Jadi, saya sebenarnya punya tempat. Mu Chen berkata dengan heran, gaji kelas 0-mu sangat tinggi. Sepertinya Donghai College sangat mementingkanmu.
Meskipun dia tahu kelas jenius apa yang telah dimasuki Tanggulin, dia prihatin dengan latihan biasa Tanggulin. Tidak banyak perhatian. Bagaimanapun, dia masih muda, dan kemajuan budidaya kekuatan jiwa saat ini tidak terlalu lambat bagi pandai besi, tidak peduli apa jiwa bela diri itu, selama kekuatan jiwa dapat mengikutinya. Tanpa diduga, kelas jenius Tanggulin akan mendapat perlakuan yang begitu baik. Namun, Mu Chen masih tidak mengambil kartu itu, dan tersenyum, kalau begitu Anda menyimpannya, saya baru menemukan 2. Satu kartu masuk lagi, Anda bisa masuk sekali lagi. Lagi pula, ada 7 hari dalam masa kerusuhan, sekali lagi pengalaman akan lebih membantu Anda. Masuk beberapa kali? Hati Tanggulin tergerak. Besok adalah masa kerusuhan. Kembalilah segera dan bersiaplah. Emosimu sangat tenang di antara teman-temanmu. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Jika kamu bertemu Mu11, kamu harus menjaga satu sama lain. Ya, Guru. Hubungan Tanggulin dan Mu11 tidak pernah sebaik ini, karena Mu11 berpotensi memiliki perasaan penolakan terhadapnya. Mu11 sering berkata bahwa Mu Chen lebih baik kepada Tanggulin daripada dirinya. Dia juga telah berkompetisi, bekerja keras untuk menempa. Semangat bela dirinya mampu mengontrol suhu sampai batas tertentu, tetapi Mu Chen diturunkan dalam nada yang sama. Dia juga sangat berbakat dalam menempa dan memiliki dasar yang kokoh. Sekarang dia juga mulai mencoba berkembang ke arah Qian Huan. Tapi butuh waktu untuk mencapai level pandai besi level ketiga. Kembali ke asrama, Tanggulin tidak kembali ke kamarnya dulu, tetapi kamar demi kamar. Mengetuk pintu. Kamu kembali, apa yang kamu lakukan? Xie membuka pintu dan melihat bahwa Tanggulin sedikit marah. Orang ini tidak melihat siapapun selama beberapa hari. Tidak ada yang keluar untuk bermain dengannya. Saya bisa tinggal di akademi untuk berlatih dengan membosankan. Datanglah ke kamarku dan beritahu semua orang sesuatu. Tanggulin melambai padanya dan pergi ke kamar sebelah. Saat itu sudah malam, semua orang baru saja kembali dari makan malam, jadi mereka semua di asrama, dan segera mereka dipanggil ke kamar mereka oleh Tanggulin. Kapten Master, apa yang kau panggil untuk kami lakukan? Zhang Yangzi berkata dengan sedikit menggoda. Tanggulin berkata, beri kamu sesuatu, kamu bisa mencobanya dengan cepat, dan saya akan mengubahnya jika ada sesuatu yang tidak pantas. Saat dia berkata, dia mengambil banyak benda seperti logam dari cincin penyimpanannya. Berikan kepada semua orang. Ini. Melihat apa yang diserahkan Tanggulin, semua orang terkejut. Itu adalah rompi logam. Rompi itu terbuat dari potongan logam perak seukuran ibu jari, dan sambungannya diikat dengan cerdas. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa ini jelas merupakan rompi logam yang sangat ringan dan ringan. Ini terlihat seperti surat berantai. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada pola moire yang menjulang di setiap potongan logam, yang penuh dengan suasana yang aneh. Sangat ringan, bahan apa ini? Zhang Yangzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanggulin berkata, ini adalah sejenis logam langka yang disebut Cloud Titanium. Saya menggunakan metode penempaan 1000 untuk menempa dan memurnikannya. Meskipun sangat ringan, kekerasan dan ketangguhannya sangat tinggi. Pindai, gosok semua yang kita miliki sepenuhnya ke platform kenaikan, memakainya, setiap orang dapat memiliki jaminan ekstra. Wang Jinsi berkata dengan bodoh, apakah kita curang? Zhang Yangzi berkata dengan kesal, bagaimana ini bisa curang? Kami menyebutnya lebih baik menggunakan kesempatan dari panggung yang berpengaruh selama kerusuhan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Seperti yang dia katakan, dia sudah melepas mantelnya dan memakainya di Tanggulin. Rompi titanium awan 1000 tempa ini. Meskipun tidak pas, itu tidak mempengaruhi aksinya. Sangat ringan. Jin 11, kau bisa memberiku pukulan. Kata Zhang Yangzi bersemangat. Oh. Begitu Wang Jinsi mengangkat tangannya, dia meninju dadanya. Dengan ledakan, Zhang Yangzi dipukul dan duduk di tanah. Oh, aku bilang kamu harus lebih ringan. Zhang Yangzi mengeluh. Wang Jinsi berkata dengan lemah, bisakah efektif jika lebih ringan? Kapten melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saat aku memukulmu, aku merasa potongan baju besi itu sepertinya saling berhubungan, seperti menabrak pelat besi. Kamu sebenarnya sedang dipukul. Kekuatan saya ditekan, bukan ke bawah. Zhang Yangzi bangkit dan menyentuh dadanya. Ya. Tidak ada nyeri di dada. Guyu melihat ke arah Tanggulin dan berkata, dalam 3 hari terakhir, apakah kamu melakukan ini untuk kami? Ya. Ini omong kosong. Jin 11 dan Yangzi benar, dan kami dapat dianggap sampai batas tertentu. Curang, tapi setidaknya kamu bisa menjamin bahwa semua orang tidak begitu mudah diserang oleh makhluk roh.
Selama kita berada di platform kenaikan untuk waktu yang lebih lama, hasil tesnya akan sama, dan pada saat yang sama kita bisa memburu lebih banyak makhluk roh. Xie melihat rompi titanium awan yang ditempa 1000 di tangannya, dan kemudian ditanggulin. Aku tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Ternyata orang ini akan. Kalian harus mencobanya. Desak Tanggulin. Semua orang mencobanya secara terpisah, dan semuanya baik-baik saja, meskipun Tanggulin tidak tahu banyak tentang cara membuat pakaian, rompi yang relatif sederhana masih belum bisa dilewati. Bidak Wang Jinsi yang dia buat dengan sengaja sedikit lebih besar, dan begitu dia menggunakan semangat bela dirinya untuk mendukungnya, itu tepat. Oke, itu saja. Kita akan bekerja keras bersama besok. Tanggulin mengulurkan tangan kanannya. Xie adalah yang pertama mengikuti, meletakkan tangannya di punggung tangannya, diikuti oleh Wang Jinsi dan Sang Yangzi. Guyu mengulurkan tangannya di bawah telapak tangan Tanggulin, dan punggung tangannya menyentuh telapak tangannya. Kelima orang itu berteriak bersama, "Ayo!" Di pagi hari, kota laut Cina Timur tertutup kabut tebal, yang membuat orang tidak bisa melihat jauh, dan semuanya menjadi kabur. Pagoda Donghai Chuanling, yang selalu sepi pada hari kerja, menjadi sangat ramai saat ini. Sebagai salah satu dari 18 pilar yang diorganisir oleh Menara Transmisi Roh, ini adalah salah satu pintu masuk ke platform kenaikan roh selama kerusuhan. Kartu pengantar dari Ascension Platform selama kerusuhan telah menembakkan hingga ratusan ribu koin emas di lelang, dan tidak ada pasar. Kumpulan kartu ini dijarah setiap tahun oleh organisasi Menara Roh. Meskipun ada sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menyelesaikan kenaikan di dalamnya, masih ada peluang. Pagi-pagi sekali, Wu Changkong membawa siswa kelas 0-nya ke Pagoda Roh Laut Timur. Jika Anda masuk lebih awal, Anda akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu lawan. Ingat, platform kenaikan dalam periode kerusuhan adalah saat jumlah orang terbesar masuk pada saat yang sama. Di dalamnya, kecuali satu sama lain. Sisanya adalah musuh. Hanya ada satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu bertahan hidup. Mereka yang gagal ujian akhir akan dihukum. Mendengarkan teguran Wu Changkong, Xie berkata dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa hukumannya?" Wu Changkong meliriknya, "Batal liburan. Setelah setiap akhir semester, ada liburan 1 bulan." Mata Xie membelalak mendengar kata-kata batal liburan. Dia sudah lama menantikan liburan. Orang lain juga saling memandang, hanya Tanggulin. Ekspresinya tetap sama, bahkan Guyu mengerutkan kening saat mendengar hukuman itu. "Ayo pergi." 5 kartu masuk telah diserahkan. Di bawah kepemimpinan staf, mereka datang ke ruangan yang familiar. Ini adalah kemampuan Akademi Laut Timur. Sebagai satu-satunya Akademi Master Roh tingkat menengah di kota Laut Timur, Akademi Laut Timur memiliki pengaruh yang besar, dan Menara Roh juga memiliki hubungan yang baik. Jika tidak, kuota untuk memasuki Menara Roh bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli jika Anda punya uang. Menara Roh Donghai telah secara khusus mengatur ruang akses untuk mereka, dan tidak normal untuk mengizinkan guru memantau di sini. Ini adalah perlakuan istimewa khusus untuk mereka. Bagian dalam platform kenaikan selama kerusuhan sangat berbahaya. Anda semua telah memasuki platform kenaikan berkali-kali, dan pada dasarnya Anda telah beradaptasi dengan situasi di dalamnya. Saya tidak akan mengingatkan Anda lebih banyak. Saat Anda merasa tidak enak, segera tinggalkan medan perang. Staf hanya mengatakan beberapa patah kata. Semakin sering Anda memasuki peron, semakin kecil kemungkinan Wang Jinsi berada dalam bahaya. Kelima orang itu berbaring di lemari logam. Di bawah kendali staf, lemari logam ditutup dan cahayanya bersinar. Ini menghilang secara bertahap. Instrumen memindai dan siap untuk masuk. Staf memasukkan 5 kartu ke dalam slot khusus, lalu menekan tombol merah. Ini adalah perangkat perlindungan kerusuhan, dan hanya kartu ini yang dapat digunakan untuk masuk dan mengontrol posisi masuk. Kesadaran sempat bingung. Ketika sadar kembali, sekitarnya sudah menjadi hutan yang luas. Perbedaan terbesar dari sebelumnya adalah kali ini, mereka berlima muncul bersama di platform kenaikan. Udara segar, vegetasi hijau, semuanya sangat familiar, sepertinya tidak banyak perbedaan antara memasuki masa damai. Tanggulin berkata dengan sungguh-sungguh, "Formasi." Dia melangkah maju dan berdiri di garis depan tim. Wang Jinsi tetap di belakang, dengan punggung menghadap ke arah Tanggulin, Zhang Yangzi dan Xie. Satu di belakang dari kiri, keempat orang menghadap keluar, dengan Guyu di tengah. Cahaya biru lembut berkedip, menutupi 5 orang pada saat yang sama. Elemen angin Guyu yang mengendalikannya, meski tidak kuat, itu juga bisa mengurangi berat badan semua orang dan membuat semua orang lebih fleksibel. Tanggulin mengangkat tangan kanannya, 2 rumput perak biru dibor, dan cincin roh kuning muncul di bawah kakinya.
Dua rumput perak biru seperti ular roh terentang ke depan, dan kemudian dia ingin menyapu kedua sisi untuk membuka semak-semak, menunjukkan jalan setapak. Tujuan pertama kami adalah bertahan selama 1 jam dan menyelesaikan ujian akhir. Tujuan kedua adalah untuk berburu monster jiwa sebanyak mungkin. Semua orang berhati-hati. 4 rumput perak biru menyebar dari bawah kakinya dan menjerat mereka. Pinggang para mitra diangkat untuk memfasilitasi penyelamatan di saat-saat bahaya. Begitu Sang Yangzi mengangkat tangannya, elang hitam kecilnya sudah melonjak ke langit. Pertarungan elang hitam kecilnya meningkat untuknya adalah yang kedua, dan itu memiliki salah satu efek terbesar, yaitu berbagi visi. Tetapi elang hitam kecil tidak bisa meninggalkan tubuhnya selama 10 meter. Meski begitu, dengan satu bidang pandang lagi, Anda bisa melihat lebih jauh. Tidak ada kebetulan, begitu mereka memasuki platform Ascension, mereka semua melepaskan diri Wuhun. Ruang observasi Menara Chuanling. Staf tersenyum pada Wu Changkong dan berkata, beberapa orang kecil baik. Guru sangat pandai dalam pelatihan. Wu Changkong mengangguk sedikit dan berkata, lihatlah penampilan mereka. Dia selalu menjadi orang yang suka dan marah. Tipe ini, tapi saya cukup puas dengan murid-murid saya. Melihat mereka, dia secara tidak sadar akan memikirkan moto sekolah yang telah diwariskan selama 20.000 tahun di tempat itu, Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. 1. Meski belum mengimplementasikan moto sekolah ini secara sempurna di setiap periode, namun moto sekolah ini membuat setiap siswa Akademi Shrek sangat ingat dan bangga akan hal itu. Saya tidak tahu seberapa jauh orang-orang kecil ini bisa pergi. Untuk menjadi monster, Anda tidak hanya perlu bekerja keras, tetapi juga memiliki bakat super, saat ini mereka berlima punya. Dari sudut pandang bakat, yang terbaik tidak diragukan lagi adalah Guyu. Semangatnya tidak pernah muncul bahkan dalam catatan Pagoda Penyebaran Roh dan Akademi Shrek. Kontrol dari 5 elemen sangat menakjubkan. Meskipun kemampuan rohnya hanya dapat meningkatkan kekuatan rohnya sendiri atau mengontrol kekuatan elemen, kontrol 5 elemen masih dapat digunakan dalam kombinasi. Keterampilan roh tambahan apa yang dibutuhkan? Kekuatan mentalnya belum pernah terjadi sebelumnya di antara teman-temannya. Belum lagi dia telah mencapai alam Lingtong di usia muda, dan kemajuannya sangat cepat. Saya khawatir dia akan bisa masuk Linghai sebelum lulus dari Departemen Junior dalam 6 tahun. Alam, jika ini benar, itu akan menciptakan presiden di alam master jiwa. Perkembangan masa depan bahkan lebih tidak terbatas. Bakat terbaik kedua tentu saja Xie Xie. Seni bela diri kembar, tidak peduli usianya, adalah bakat bagus yang sangat langka. Meskipun dia adalah jiwa bela diri kembar tipe pendamping, yang sedikit berbeda dari jiwa bela diri kembar murni, pendamping memiliki kelebihan dari persahabatan, mungkin di masa depan, dia bisa. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi hanya dapat dianggap sebagai menengah ke atas dalam hal bakat pribadi mereka. Raja Naga Tulang dan Elang Sihir Hitam bukanlah seni bela diri top, tetapi mereka dapat melakukan perpaduan seni bela diri. Setelah keterampilan fusi seni bela diri dapat tampilan dan kontrol yang sempurna, bersama dengan keduanya, efektivitas pertempuran tidak akan pernah kalah dengan jenius top manapun. Namun, apakah perpaduan silat mereka akhirnya bisa selesai, masih perlu terus dicermati. Bagaimanapun, sebelum fusi sempurna, teknik fusi jiwa bela diri belum sepenuhnya mapan. Akhirnya, Tang Wulin. Wu Changkong sedikit bingung dengan kapten yang dia tunjuk. Tang Wulin memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh banyak rekannya, dan kepribadiannya tangguh. Sebagai pemilik seni bela diri limbah, dia dapat berlatih keras tanpa putus asa. Dia mengikuti langkah teman sekelasnya langkah demi langkah. Kekuatan fisiknya juga yang terbaik dari semuanya. Ya, kekuatan suci alam setidaknya dapat menutupi masalah seni bela dirinya sendiri pada tingkat yang rendah. Lebih penting lagi, jiwa bela dirinya masih bermutasi, dan dia memiliki cakar naga emas yang khas. Ketidakpastiannya adalah yang terkuat di antara 5, dan dia juga perlu terus mengamati. Jika mutasi jinak jiwa bela dirinya dapat berlanjut, dia kemungkinan akan menjadi super jenius seperti Guyu. Kepribadian yang tenang adalah pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin tim, ia dengan sendirinya akan menjaga semua orang di sekitarnya dan berani mengambil tanggung jawab di saat-saat kritis. Yang paling diharapkan Wu Changkong adalah dia bisa tumbuh dewasa, dan dia pasti akan menjadi bakat yang belum lahir. Selain itu, Wu Changkong dapat mengetahui dari palu perak 1000 tempa yang digunakan oleh Tang Wulin bahwa anak ini juga harus memiliki bakat manusia super dalam menempa, dan dia tidak perlu lagi bersusah payah dengan profesi asistennya di masa depan. Meskipun menempa tidak sepopuler 3 profesi utama divisi mecha, jika bisa mencapai level 5 atau lebih, itu juga bakat paling langka di daratan.
Meskipun desain dan produksi baju besi pertempuran kelas atas, penempaan adalah dasar dari segalanya. Tanpa bahan yang cukup baik, tidak peduli seberapa bagus desain dan produksinya, kualitas baju besi pertempuran tidak dapat dicapai. Semoga dia bisa melangkah lebih jauh. Jika Anda membiarkan diri Anda memilih salah satu dari mereka untuk bergabung dengan organisasi, maka Tang Wulin mungkin yang paling cocok. Guyu, dia tidak bisa mengerti sedikit pun, gadis ini memiliki banyak rahasia, dan dia membutuhkan lebih banyak pengamatan. Tang Wulin menggunakan tanaman merambat biru perak untuk memisahkan semak di depannya dengan hati-hati, membuat semua orang bergerak maju perlahan. Karena ujian akhir, hal terpenting bagi mereka sekarang adalah bertahan selama 1 jam sebelum berbicara, oleh karena itu, perburuan jiwa binatang adalah yang berikutnya. Menemukan tempat yang relatif aman adalah hal terpenting. Tidak ada pergerakan makhluk jiwa di bagian belakang dan sekitar kedua sisi untuk saat ini, lapor Sang Yangzi. Tang Wulin, yang berjalan di depan, mengangguk, cahaya perak menyala di tangan kirinya, dan dia memegang palu perak perendaman Qiang Forging. Dia tidak memiliki tangan kanan, karena dia mungkin mendesak Golden Dragon Claw untuk bertemu musuh kapan saja. Pada saat ini, geraman rendah di depan tiba-tiba terdengar, dan kemudian, sosok besar muncul di depan 5 orang itu. Itu adalah kera besar yang tinggi dan kuat, dengan bau amis samar memancar dari tubuhnya, rambutnya berwarna abu-abu kehitaman, tetapi matanya berwarna merah darah dan merah darah. Sejak memasuki platform kenaikan roh untuk pertama kalinya, Tang Wulin telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari jenis-jenis makhluk roh, ditambah dengan pengalaman di platform kenaikan roh, sekarang dia tahu lebih banyak tentang berbagai makhluk roh daripada sebelumnya. Dia bisa langsung tahu bahwa ini adalah siamang besi berusia seabad. Itu adalah makhluk jiwa humanoid dengan kecepatan cepat dan kekuatan besar. Lengan keras sekuat baja tahan karat. Hal yang paling menyebalkan adalah ia datang dengan keterampilan kelompok yang mirip dengan halo, mengintimidasi. Setelah terkena intimidasi, Master Roh dengan kekuatan mental yang lebih lemah akan sangat terpengaruh, dan bahkan kalah dalam pertempuran. Karena itu, cara terbaik menghadapi 100 tahun besi Owa adalah memulainya terlebih dahulu. Wow! Tangan kiri Thousand Forge Immersion Silver Hammer hampir tidak segan-segan melempar, menggambar parabola, dan langsung terbang menuju siamang besi. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengambil langkah besar dan bergegas ke depan. Sisik emas di lengan kanannya muncul dengan tenang, dan dia menyerang secara langsung. Pada saat yang sama, rumput biru keperakan menyebar, menempel di semak-semak tanah, dan dengan tenang terjalin ke arah siamang besi. Ketika Tang Wulin pindah, Xie juga bergerak, dia sangat cepat, dan rambutnya yang terlambat datang lebih dulu, dan dia berada di belakang Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin meraih anggur rumput perak biru yang diikat ke pinggangnya dengan tangan kanannya dan menjentikkan ke atas, tubuh Xie sudah di udara, dan dia berada di udara dengan gulungan yang indah, tepat dari atas Iron Gibbon yang berusia 100 tahun. Terbang melewati masa lalu, belati naga ringan muncul di telapak tangannya dan menembus bagian belakang lengan besi kera. Owa besi yang berusia ratusan tahun adalah makhluk humanoid, bagian belakang adalah kuncinya. 2 bola api kecil terbang seperti anak panah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada cahaya biru redup pada bola api kecil tersebut. Ini adalah keterampilan kecil yang sangat tidak mencolok. Angin mempercepat bola api dan memiliki kekuatan serangan. Tidak kuat, tapi kecepatannya sangat cepat. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin membuangnya, Iron Gibbon berusia 100 tahun sudah merasakan matanya menyala dan sensasi terbakar muncul. Oleh karena itu, ia bahkan tidak melihat Xie telah bangkit dari udara dan menggapai di belakangnya. Kerja sama Tang Wulin, Xie dan Guyu bisa dibilang luar biasa. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi tidak bergerak. Sebaliknya, keduanya dengan cepat berkumpul dan mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati. Bahkan jika keterampilan fusi seni bela diri mereka tidak lengkap, mereka masih akan menjadi kuat jika ditampilkan melawan musuh yang kuat. Tujuan mereka sekarang adalah menghancurkan ratu. Waspadalah terhadap makhluk roh lain yang mungkin muncul. Dihadapkan dengan bola api kecil yang sangat cepat, Iron Gibbon yang berusia ratusan tahun bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menghancurkannya dengan dahinya yang keras, percikan api beterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, lengannya menyapu palu 1000 tempa. Dengan ledakan, palu perak berat Thousand Forge terbang kembali, tetapi Iron Gibbon yang berusia ratusan tahun juga terkejut. Palu yang dilemparkan Tang Wulin memiliki berat lebih dari 1000 jin, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya, bahkan jika itu hal yang sama berlaku untuk kekuatan alam. Tang Wulin juga telah tiba di depannya saat ini, tetapi dia tiba-tiba berhenti, mengangkat tangannya,
mencabut palu seribu perendaman yang terbang terbalik, dan pada saat yang sama cincin roh kuning di bawah kakinya bersinar terang. Rerumputan biru perak langsung naik dari bawah seperti harimau panjat dinding, melilit tubuh owa besi berusia berabad-abad. Dengan kekuatan besar dari Iron Gibbon, dia tidak bisa melepaskan diri sekaligus. Pada saat ini, tiba-tiba ada hawa dingin di belakang kepalanya, ketika Xie memanfaatkan dahinya untuk memukul bola api, belati naga ringan itu diam-diam menembus dan menusuk bagian belakang kepalanya dengan keras. Roar, 100 tahun Iron Gibbon meraung, sepasang mata merah melesat dengan ganas, dia mengangkat lengannya dan menyapunya kembali. Namun, cahaya di matanya sudah runtuh saat lengannya hanya melambai di tengah jalan. Tubuh setinggi 2 meter itu jatuh ke tanah. Cahaya cincin roh pertama di tubuh Xie berkumpul, dan sekelompok cahaya lembut dan bayangan melayang keluar dari centennial Iron Gibbon, berubah menjadi lingkaran kuning samar di sekelilingnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah energi spiritual dari 100 tahun besi Owa. Seperti yang dinilai sebelumnya, penyerapan kekuatan spiritual selama masa kerusuhan jauh lebih lambat, dan butuh waktu untuk mencernanya. Namun, ini adalah makhluk jiwa 100 tahun, dan tidak butuh waktu lama untuk mencernanya. Saat belati naga ringan Xie menembus centennial Iron Gibbon, belati itu tidak cukup untuk membunuhnya sekaligus, lagi pula tengkoraknya yang keras menghasilkan perlawanan yang cukup kuat. Namun, Xie secara langsung memacu kemampuan roh pertama pedang naga cahaya di kepalanya, dan langsung menghancurkan otaknya dengan ketajaman kemampuan roh, menyebabkan 100 tahun besi Gibbon secara langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Tang Wulin mengulurkan ibu jarinya ke Xie dan mencabut tanaman anggur biru peraknya. Suara Zhang Yangzi datang dari belakang, belok ke kiri, kiri aman untuk saat ini. Tang Wulin memimpin dengan berlari ke kiri tanpa ragu-ragu. Mereka baru saja memburu binatang buas, mereka tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dari kemunculan Iron Gibbon berusia ratusan tahun hingga dibunuh oleh 3 Tang Wulin, seluruh proses hanya berlangsung dalam belasan detik. Guyu hanya memainkan peran yang menipu. Dengan basis kultivasi mereka yang hanya terdiri dari 1 atau 2 lingkaran, mereka mampu melakukannya dengan bersih, sangat layak untuk dibanggakan. Ini adalah peningkatan dari pertarungan sebenarnya dari pengalaman platform kenaikan 3 bulan. Kekuatan seorang individu tidak hanya kekuatan basis kultivasi dan kemampuan rohnya sendiri, tetapi juga seberapa banyak yang dapat digunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Banyak master jiwa cenderung memiliki bakat yang baik, tetapi tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Begitu pertempuran terjadi, tidak ada cara untuk menampilkan kekuatan mereka. Apa yang dilakukan Wu Changkong sekarang adalah membantu siswa kelas 0 meletakkan dasar yang baik, memperkaya pengalaman tempur mereka yang sebenarnya, dan mampu menampilkan 120% dari efektivitas tempur mereka dalam pertempuran. Dalam kata aslinya, peran seorang master roh perang selalu bertempur, bukan untuk ditampilkan. Selain itu, paling mudah untuk maju dalam pertempuran. Misalnya, Xie melepaskan pedang naga ringan di tubuh makhluk jiwa untuk menghasilkan serangan efek menusuk yang ditemukan dalam pertempuran yang sebenarnya. Berlari ratusan meter ke kiri, mereka tidak lagi diserang oleh makhluk roh. Tang Wulin berhenti dan berkata, semua orang beristirahat di tempat. Yangzi, Anda yang bertanggung jawab atas pengintaian. Oke. Zhang Yangzi setuju dan dengan cepat naik. Memanjat pohon besar di sebelahnya, melihat jauh dari cabang, elang hitam jiwanya melihat ke arah lain, mengamati gerakan di sekitarnya. Tang Wulin dan Xie duduk bersila, memulihkan kekuatan jiwa yang telah mereka konsumsi sebelumnya. Meskipun mereka mengkonsumsi sangat sedikit dalam pertempuran itu, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk tetap dalam kondisi terbaik kapan saja di tempat seperti Ascension Platform. Hanya dengan cara ini kita bisa melangkah lebih jauh. Seseorang datang. 2 pria dan 1 wanita, datang ke arah kami. Mereka tampak berusia 15 atau 6 tahun, 1 cincin 3, 2 cincin 2. 2 di antaranya menunjukkan tanda-tanda menyerap energi spiritual. Zhang Yangzi menggambarkan penilaiannya dalam kata-kata sesingkat mungkin. Pada saat ini, lampu merah di kejauhan tiba-tiba menembus langit dan terbang langsung ke Zhang Yangzi di cabang. Ditemukan. Zhang Yangzi melompat langsung dari pohon, sayapnya terbentang di belakangnya, mengurangi kecepatan jatuhnya. Duduk di tanah, Tang Wulin dan Xie bangkit pada saat yang bersamaan. Xie langsung melintas dan menghilang di balik pohon besar, sedangkan 4 lainnya berdiri berdampingan, mengandalkan pohon besar tempat Xie berada, melihat ke arah datangnya orang tersebut. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, ketika mereka bertemu muka, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tercengang.
Di antara dua pria dan satu wanita di seberangnya, dia tidak mengenal dua anak berusia 15 tahun itu, tetapi dia mengenal gadis itu. Itu adalah kebetulan bahwa itu adalah MU-11. Pada saat ini, di atas kepala MU-11, lingkaran bola api melayang seperti matahari, lampu merah tadi jelas ditembakkan olehnya. Harus dikatakan bahwa roh Yaoyang MU-11 sangat kuat, itu seperti meriam jarak jauh, dan kekuatan serangannya sendiri tidak sebanding dengan elemen Guyu manapun. Yang lebih mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa cincin roh MU-11 bukan lagi 2, tetapi 3. 3 cincin jiwa Lord? Itu kamu? Melihatnya, MU-11 juga tertegun, tapi cahaya yang bersinar di atas kepalanya juga sedikit melemah. Kakak senior. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan berteriak. Ya. MU-11 mengangguk padanya, ayo pergi. Setelah berbicara, dia mengambil dua pasangan dan melangkah ke satu arah. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan ketidakpeduliannya, tetapi yang tidak dia lihat adalah ketika MU-11 pergi, ada pandangan puas di sudut mulutnya. Harga dirinya karena ekspresi terkejut Tang Wulin ketika dia melihat 3 cincin roh di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin roh. Apakah Anda tidak berbakat? Apakah Anda tidak dilahirkan dengan kekuatan supernatural? Itu tidak bagus dalam kekuatan roh. Di hari-hari awal, penempaan Anda mengalami kemajuan dengan cepat, tetapi ketika Anda mencapai tahap penempaan di masa depan, kekuatan jiwa Anda akan mulai memainkan peran penting, dan Anda pasti akan menyusulnya. Kakak senior. Zhang Yangzi memandang Tang Wulin dengan licik, ada suatu situasi. Kakak senior sangat cantik. Mengapa Anda tidak pernah memperkenalkan kami padanya? Kakak senior, ayo pergi bersama. Kalimat terakhirnya adalah terhadap berteriak ke arah MU-11 yang akan pergi. Tapi MU-11 bahkan tidak melihat ke sisi mereka, dan bersembunyi di hutan bersama kedua anak laki-laki itu. Dengan kekuatannya saat ini, di antara para master jiwa yang memasuki platform kenaikan roh utama, dia pasti dianggap sebagai eksistensi yang superior. Dia tidak bisa meremehkan Tang Wulin, yang hanya memiliki 1 atau 2 cincin, dan dia tidak mau mengikuti Tang Wu. Lin pergi bersamanya. Tang Wulin berkata tanpa daya, ini adalah putri guru saya. Dia sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Jadi hanya ada sedikit kontak. Xie berkata sambil tersenyum, kakak senior ini memiliki temperamen yang kasar. Yangzi, Anda pasti tertarik. Anda bisa mengetahui apa itu institut kelas 5 kami. Yangzi berulang kali menggelengkan kepalanya, dan berkata, baiklah, saya tidak memiliki kebiasaan pelecehan, dan kami masih muda, Anda ingin belajar dan berlatih sebagai yang paling penting. Xie melihat ke samping dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Hanya untuk memberitahu kamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Di mata orang lain, kamu masih anak-anak. Zhang Yangzi mengangkat kepalanya dengan bangga. Pada saat kakak saya duduk di kelas 5, dia pasti sudah memiliki 3 cincin. Dengan kecepatan latihannya saat ini, 3 cincin bukan hal yang mustahil pada usia 14 tahun. Guyu berkata kepada Tang Wulin, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin berkata tanpa ragu-ragu, tunggu. Tampaknya tidak terlalu banyak makhluk jiwa di sini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertahan untuk waktu yang cukup, dan kemudian memburu Soul Beast. Jadi jangan khawatir. Kelima orang mendapatkan kembali formasi awal mereka, mengandalkan pepohonan di sekitarnya untuk mempertahankan lingkaran pertahanan yang sempurna. Di platform kenaikan roh selama periode kerusuhan, jumlah binatang jiwa memang meningkat banyak, dan itu juga lebih agresif. Dalam 20 menit berikutnya atau lebih, mereka bertemu total lebih dari selusin makhluk jiwa, lebih dari setengahnya berusia 10 tahun, dan mudah diselesaikan. Ada juga beberapa makhluk jiwa berusia beberapa ratus tahun, yang tidak terlalu kuat. Bunuh saat dikonsumsi, dan pada saat yang sama setiap orang mencoba untuk menyerap kekuatan spiritual secara merata dengan hujan dan embun. Ini bukan hanya untuk keadilan, tapi juga untuk penyerapan yang lebih cepat. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Xie untuk menyerap kekuatan spiritual owa besi berusia seabad. Setara dengan 5 tahun kultivasi untuk 2 cincin rohnya. Akumulasi semacam ini membutuhkan waktu lama sebelum bisa mencapai level milenium. Di tengah ujian akhir, semua orang merespons dengan relatif mudah, dan dengan kerja sama diam-diam mereka tidak terlalu terpengaruh. Itulah yang terjadi selama periode kerusuhan. Ketegangan awal Zhang Yangzi telah banyak berkurang, setidaknya sejauh ini, makhluk buas yang mereka temui dapat ditangani.
Dilihat dari pengalaman mereka memasuki Spirit Ascension platform berkali-kali, waktu yang paling berbahaya adalah ketika mereka bertemu dengan monster jiwa yang kuat dan harus melarikan diri. Karena dalam kasus itu, jika dia tidak bisa memilih jalannya, dia mungkin akan bertemu dengan monster jiwa yang kuat dan dikalahkan dan pergi. Sekarang kondisi mapan semacam ini relatif paling aman. Meskipun ada lebih sedikit peluang untuk berburu makhluk hidup, itu akan bertahan lebih lama. Kapten, haruskah kita mengambil inisiatif? Zhang Yangzi bertanya pada Tang Wulintao. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, biarkan aku berbicara lebih dari 1 jam. Dalam 1 jam, jangan khawatir. Pada saat ini, wajah Zhang Yangzi tiba-tiba berubah pucat, seluruh tubuhnya bergetar, dan ekspresinya berubah dengan takjub, tidak, Xiao Hei. Kelima orang itu melihat ke atas pada saat yang sama, dan yang mereka lihat adalah jaring kuning hijau besar yang jatuh dari langit. Di saat yang sama, mereka terkejut melihat tubuh jiwa Xiao Hei ditusuk dan dihancurkan oleh beberapa anggota tubuh yang mirip tombak. Pembunuhan roh jiwa merupakan pukulan besar bagi guru jiwa. Butuh waktu lama bagi roh jiwa untuk pulih, dan basis kultivasi instan Zhang Yangzi turun lebih dari 1/3. Embusan angin naik dari pusat formasi 5 orang, dan respons tercepat adalah Guyu, yang memiliki kekuatan mental terkuat. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa angin jaring besar berwarna kuning kehijauan yang jatuh dari langit bahkan tidak dapat bertiup, dan menembus secara langsung, tetapi gagal terpengaruh sama sekali. Mundur! Tang Wulin berteriak, dan selusin tanaman merambat biru perak terlempar keluar, yang hampir tidak menghalangi jaring besar, tetapi dia terkejut melihat bahwa rumput perak birunya yang keras bersentuhan dengan jaring besar. Kepulan asap hijau mulai terkorosi dengan cepat. Jika tidak ada Xiao Hei dalam pengintaian udara, mereka tidak dapat menemukan satu sama lain untuk pertama kalinya. Jika mereka terjatuh oleh jaring besar ini, saya khawatir mereka akan langsung mengakhiri perjalanan naik platform selama kerusuhan. Setelah membubarkan Xiao Hei, sosok besar itu jatuh dari langit, dengan 8 kaki panjang terbentang seperti 8 tombak, menutupi 5 orang itu. Mengambil keuntungan dari pemblokiran rumput perak biru, kelimanya sudah keluar dari jangkauan jaring besar, tetapi formasi mereka segera terganggu. Kecuali wajah pucat Zhang Yangzi, ketika Wang Jinsi melihat penampakan makhluk jiwa, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tekstur hitam dan putih, tubuh besar seperti batu kilangan, masing-masing kaki panjang memiliki panjang lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya yang aneh. Saat jatuh terlihat jelas ada wajah cantik di bagian bawah perutnya yang menambah sedikit kengerian. Laba-laba iblis wajah manusia! Teriak 5 orang itu hampir berbarengan. Benar sekali, ini adalah laba-laba iblis berwajah manusia yang pernah menyebabkan Wang Jinsi hampir menderita trauma mental. Wang Jinsi bahkan bisa merasakan bahwa inilah orang yang telah menyerangnya. Dengan penglihatan Xiao Hei, dia tidak bisa menemukan keberadaannya sebelumnya, dan langsung terbunuh. Laba-laba ajaib wajah manusia ini layak menjadi pembunuh yang menakutkan di dunia binatang jiwa. Bola api ditembakkan dari tangan Guyu, meledak ke arah laba-laba iblis wajah manusia. Yang lainnya berkumpul dengan cepat. Hati Tang Wulin mencelos. Laba-laba setan wajah manusia 100 tahun juga merupakan binatang jiwa 100 tahun, tetapi dibandingkan dengan jenisnya, ia tidak tahu seberapa kuatnya. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia menggunakan cakar naga emas, menghadapinya dengan 8 kaki yang panjang, tidak mudah untuk mendekatinya. Selain itu, sangat beracun, selama sedikit menyentuh, mungkin berakibat fatal bagi semua orang di sisinya. Di saat yang sama, kekuatan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi jelas terpengaruh sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan mudah untuk dilawan. Awalnya mengira keberuntungan itu sangat bagus, dan tidak bertemu musuh yang kuat selama setengah jam, tetapi sekarang tampaknya keberuntungan mereka sepertinya telah berakhir. Bisakah kamu lari? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mereka semua telah melihat banyak perkenalan tentang laba-laba iblis wajah manusia. Bahkan jika basis kultivasinya hanya berusia 100 tahun, ia masih dapat memburu monster roh 1000 tahun. Selain itu, di sini adalah platform kenaikan, membunuhnya, paling banter, hanya untuk mendapatkan kekuatan spiritual dari monster jiwa berusia seabad, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Tepat ketika mereka ragu-ragu, laba-laba iblis berwajah manusia berusia berabad-abad telah menunjukkan keefektifan pertempuran yang sangat kuat. Menghadapi serangan bola api berantai Guyu, itu hanya mengangkat 2 kaki depan, dengan cahaya dan bayangan kabur, dan dengan cepat muncul di udara. Bergerak, setiap bola api yang menyentuh kaki depannya akan langsung runtuh, hanya menyisakan beberapa percikan api yang tersebar.
Laba-laba iblis wajah manusia tampaknya tidak cemas sama sekali, tetapi perlahan-lahan merangkak ke samping di sekitar mereka, menarik sutra laba-laba kuning hijau di belakang ekornya. Kemanapun sutra laba-laba lewat, semua tanaman akan layu dengan cepat. Jangan lari. Bunuh, kata Tanggulin tanpa ragu-ragu. Mereka telah lama berada di sini, dan mereka memiliki pemahaman yang relatif baik tentang lingkungan sekitar. Ini adalah periode kerusuhan dari Spirit Ascension Platform. Jika Anda berlarian saat ini, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan monster jiwa yang kuat. Kalau begitu, saya khawatir akan sulit bertahan dalam setengah jam ke depan. Lebih penting lagi, Wang Jinsi memiliki penghalang sihir ke laba-laba setan wajah manusia di dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh laba-laba setan wajah manusia sekali, pengaruh ini akan terus ada. Sejak mereka bertemu hari ini, mereka adalah tim yang terdiri dari 5 orang lagi. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh spider setan wajah manusia, peluang masa depan akan lebih baik. Karena itu, Tanggulin membuat keputusan hanya setelah berpikir sebentar. Bagaimanapun, bunuh laba-laba iblis wajah manusia di depan Anda. Rumputan biru perak terbentang dari bawah kaki Tanggulin, memegang palu Qiang Yin di kedua tangan. Dalam pikiran saya dengan cepat mengingat berbagai materi pengenalan tentang laba-laba setan wajah manusia. Laba-laba wajah manusia. Kecepatan, racun, serangan, pertahanan. Tetapi tidak ada spesialisasi dalam kekuatan. Ini seperti pembunuh di hutan, setiap kali muncul membawa ketakutan. Tempat terkuat Tanggulin adalah kekuatan, dan tidak diragukan lagi itu adalah rencana terbaik untuk menyerang kekurangan musuh dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan cakar naga emas dalam waktu singkat, dan palu perak 1000 tempa perendaman mungkin metode terbaik. Jangan ganggu semua orang, aku akan menghadapi musuh secara langsung, dan Guyu akan membantu. Xie menemukan kesempatan itu sendiri. Yang Ze, Jin 11, kau akan menonton pertempuran sementara dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Aku bisa. Suara Wang Jinsi yang agak pelan terdengar. Tanggulin melirik ke arahnya, meskipun tubuh Wang Jinsi masih gemetar, ada cahaya yang kuat di matanya. Setelah dia berlatih dengan Tanggulin, dia berada di bawah pengaruh-pengaruh halus Tanggulin. Sementara kekuatan jiwanya meningkat pada tingkat yang lebih cepat, Wang Jinsi juga dengan jelas merasakan bahwa jiwa bela dirinya tampaknya telah dipengaruhi oleh Tanggulin, mengakibatkan sedikit perubahan. Baru saja ketika dia tiba-tiba melihat laba-laba setan wajah manusia, dia benar-benar memiliki ketakutan yang tulus, tetapi ketika Tanggulin berkata, jangan lari, bunuh. Pada saat 5 kata ini, keberanian yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Wang Jinsi. Keberanian ini berawal dari Tanggulin, ia merasa darah di tubuhnya serasa mendidih, seolah selama Tanggulin ada di sana, tidak peduli kesulitan apa yang ia hadapi, ia bisa bergegas. Ini adalah semacam kepercayaan yang penuh tujuan, seolah memasuki keadaan khusus. Karenanya, gemetar tubuhnya bukan lagi rasa takut, melainkan kegembiraan. Dalam latihan sebelumnya, dia juga bekerja sama dengan Tanggulin, tetapi dia tidak pernah merasakan perasaan yang begitu kuat. Kali ini dia bertemu dengan laba-laba iblis wajah manusia, dan dia merasa perasaannya sepertinya meledak. Bunuh itu. Itu hanya makhluk buas berusia seabad, apa yang begitu menakutkan? Laba-laba iblis berwajah manusia masih berputar-putar, dan sutra laba-laba di ekornya semakin panjang, seolah membentuk lingkaran. Laba-laba iblis wajah manusia itu kejam, dingin, dan sangat tertahankan. Ini adalah tempat yang paling menakutkan, bisa menunggu lama untuk berburu mangsanya dan menunggu sampai waktu terbaik untuk menyerang. Kelima orang Tanggulin tidak panik, sehingga memperlambat serangannya, dan jaring laba-laba barusan bukanlah hal yang sia-sia. Segera, dengan pohon-pohon besar di sekitarnya sebagai titik tumpu, lingkaran sutra laba-laba telah terjalin. Sutra laba-laba kuning kehijauan ini menyebabkan pohon itu mulai layu, tetapi batangnya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Guyu mencoba menggunakan berbagai elemen untuk menyerang sutra laba-laba, tetapi efeknya tidak baik. Racun menjadi lapisan pelindung sutra laba-laba, bahkan jika dibakar dengan api, itu tidak dapat memiliki efek yang cukup baik. Itu menciptakan sangkar bagi kita, dan kemudian secara bertahap menyusut pengepungan, Xie berkata dengan suara yang dalam. Ya. Menunggu kesempatan. Kata Tanggulin dengan suara yang dalam. Di bawah kakinya, tanaman merambat biru perak juga menyebar keluar, dan dia terus-menerus mendorong kekuatan jiwanya untuk mengatur. The Human Face Demon Spider menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, jadi mengapa tidak? Guyu hanya duduk bersila di tanah, bermeditasi dalam diam, memulihkan konsumsi kekuatan jiwanya.
Wang Jinxi dengan bersemangat berdiri berdampingan dengan Sang Yangzi, dan keduanya siap untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri kapan saja. Menghadapi monster wajah manusia, kerjasama tidak lagi begitu penting, dan yang lebih penting adalah bagaimana mengalahkan lawan dalam pertarungan head-to-head. Cakar naga emas Tang Wulin memiliki kemampuan ini, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mendekati laba-laba yang sangat beracun ini. Xie, jika saya meninggalkan medan perang nanti, Anda akan menjadi kapten, kata Tang Wulin kepada Xie di sebelahnya. The Human Face Demon Spider sangat berbisa, dan kecil kemungkinannya semua orang akan selamat dari serangannya. Ada alasan lain mengapa semua orang tidak bersemangat untuk menyerang, yaitu ujian akhir. Praktik laba-laba ajaib wajah manusia saat ini, meskipun peluang mereka semakin sedikit, tetapi hal yang sama juga mengulur waktu untuk ujian mereka. Bagaimanapun, ini adalah promosi. Di platform roh, tidak ada pertarungan hidup dan mati yang nyata. Selama mereka bertahan selama 1 jam, mereka masih bisa lulus ujian akhir. Tentu saja, tidak ada yang mau lulus ujian akhir dengan cara ini. Murid Tang Wulin berkontraksi, dan tiba-tiba, tangan kanannya Thousand Forging Silver Hammer tiba-tiba terlempar keluar, dan terbang langsung ke wajah manusia Demon Spider. Di belakang Thousand Forget Immersion Silver Hammer adalah rumput perak biru, seperti palu meteor. 8 kaki panjang laba-laba iblis wajah manusia itu ringan dan keras, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menyembul seperti mata air, dan kemudian melayang keluar dari jaring yang telah ditenunnya. Palu perak perendaman 1000 tempa membanting jaring laba-laba dengan keras, mendorong jaring jauh, tetapi jaring itu sangat kuat dan elastis, dan tidak putus, tetapi malah menempelkan palu perak perendaman di atasnya. Tang Wulin menarik dengan kuat, palu Shen Yin berkontraksi ke belakang, tetapi juga menarik jaring laba-laba untuk berkontraksi ke dalam. Tempat di mana palu perak 1000 tempa perendaman menyentuh jaring laba-laba telah menjadi gelap gulita. Tapi untungnya, itu adalah 1000 bengkel, dan struktur internalnya sangat rapat, dan tidak akan berkarat untuk sementara. Jaring laba-laba ini sangat kuat. Tang Wulin hanyalah serangan tentatif, dan dia kehilangan palu perak berat yang ditempa ribuan. Fleksibilitas dan kelicikan dari laba-laba iblis wajah manusia jelas melebihi penilaian semua orang. Semua orang tahu bahwa itu menunggu pertemuan ponsel yang paling cocok, begitu diambil, itu akan menggelegar. Lingkaran sutera laba-laba terus membengkak, dan areanya terus menyusut, mengendalikan ruang aktivitas kelima orang Tang Wulin. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya tidak menguntungkan, setidaknya tidak ada makhluk roh lain yang dapat dengan mudah memasuki ruang ini. Jangan menyerang dulu? Xie bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Xie tidak lagi berkata, Tang Wulin menatap laba-laba iblis wajah manusia dengan saksama. 10 menit berlalu, dan daerah sekitarnya lebih dari 100 meter persegi dikelilingi oleh setidaknya selusin sutra laba-laba. Tang Wulin berlutut dan membisikkan sesuatu di telinga Guyu. Guyu mengangguk dan berdiri dari tanah lagi. Melihat Guyu berdiri, laba-laba iblis berwajah manusia tiba-tiba berhenti, menunjukkan kebijaksanaannya jauh melebihi makhluk roh biasa, menyaksikan kerumunan dengan mata dingin, dan perut bagian bawah mulai membengkak perlahan. Sepertinya akan menyerang. Xie mengeluarkan suara rendah. Tang Wulin memberi isyarat kepada Guyu. Guyu menyipitkan matanya sedikit, dan ada fluktuasi kekuatan roh samar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, cincin roh di bawah kakinya menyala, dan kemampuan roh pertama diaktifkan oleh gelombang elemen. Engah! 100 tahun laba-laba setan wajah manusia tiba-tiba berbalik, dan sekelompok sinar kuning hijau cahaya telah dimuntahkan ke arah semua orang. Kuning hijau dengan cepat terbuka di udara dan berubah menjadi jaring besar. Pada saat yang sama, demon wajah manusia ada jeritan dari mulut laba-laba, dan itu meluncur ke arah mereka dengan cepat. Jaring besar itu memiliki cakupan area yang sangat luas, sedikit lebih besar dari yang asli, dan langsung menutupi pusat area aktivitas Zero Shift Crowd. Hal ini untuk memaksa mereka mundur dan hanya dapat bergerak di ruang yang lebih terbatas. 5 orang akan berdesakan, dikelilingi oleh sutra laba-laba berbisa, dan jika salah satu tidak baik, mereka akan bertemu. Pada saat yang sama, serangan laba-laba iblis wajah manusia juga telah tiba, dan 8 kakinya yang panjang adalah senjata yang paling menakutkan. Tapi pada saat ini, Guyu mengangkat tangannya, dan sinar cahaya kuning tiba-tiba muncul dari tengah 5 orang itu adalah pilar batu tebal dengan diameter sekitar 1 kaki, melonjak ke atas dan menusuk ke udara. Tidak peduli seberapa kuat web itu juga seperti web, dan tidak memiliki serangan yang merusak. Pilar batu terangkat tepat, cukup untuk mengangkat jaring laba-laba beracun, tidak bisa jatuh. Pada saat ini, laba-laba iblis wajah manusia sudah dekat.
Xie dengan cepat memanjat pilar batu, Zhang Yangzi melambaikan tangannya, dan cincin roh pertama menyala, tertutup kabut hitam tebal, dan langit gelap. Bagian paling kuat dari kanopi gelapnya adalah dia bisa membedakan musuh dari kita, dan orang yang ditandai olehnya bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya tanpa terpengaruh oleh kanopi. Pada saat yang sama, kemampuan roh ini akan menentukan jangkauannya sesuai dengan jumlah kekuatan roh yang disuntikkan. Begitu langit gelap keluar, laba-laba iblis wajah manusia segera kehilangan jejak semua orang, dan kecepatan maju tidak bisa membantu tetapi melambat. Pada saat ini, di tanah, tanaman merambat rumput perak biru melonjak dengan cepat, langsung menuju laba-laba iblis wajah manusia yang terjerat. Sosok yang kuat naik ke udara, dan Wang Jinsi diguncang oleh Tang Wulin. Dua cincin roh di tubuh Wang Jinsi berkedip pada saat bersamaan. Cakar naga tulang kemampuan roh pertama menyebabkan lengan kanannya berubah dengan cepat, dan kemampuan roh kedua konversi tulang jiwa terbuka penuh. Menghancurkan langsung dari udara ke laba-laba iblis wajah manusia. Pada saat ini, laba-laba ajaib wajah manusia menunjukkan gaya monster jiwa supernya. Menghadapi rumput biru perak yang terjalin di tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan 8 kaki laba-laba terbentang ke samping, memperlihatkan keberadaan bilah di belakang kaki depan. Meskipun rumput perak biru Tang Wulin tangguh, selama itu terjerat, itu dengan cepat terputus oleh efek beracun dan tajam dari kaki laba-laba iblis wajah manusia, dan itu tidak dapat dijerat secara nyata. Dan menghadapi Wang Jinsi yang jatuh di udara, laba-laba iblis wajah manusia menjentikkan ekornya, dan jaring laba-laba kuning hijau lainnya terlempar. Dibandingkan dengan jaring laba-laba sebelumnya, massa ini jauh lebih kecil, tetapi cukup untuk menutupi Wang Jinsi. Pertempuran itu pecah dan mencapai klimaksnya langsung dari awal. Hasil dari seluruh pertempuran dapat ditentukan kapan saja. Pada saat kritis, rumput biru perak di pinggang Wang Jinsi mengencang dengan kuat, dan dengan paksa menarik tubuhnya yang jatuh dengan cepat kembali ke tanah. Pada saat yang sama, sepotong rumput perak biru yang terjalin di sekitar dewa laba-laba iblis wajah manusia berusia berabad-abad akan dipotong tiba-tiba berubah menjadi emas tanpa peringatan. Semua korosi beracun tidak berpengaruh padanya. Tubuh laba-laba iblis wajah manusia yang hendak melepaskan diri tiba-tiba mandek, dan terjerat dengan kuat oleh rumput perak biru keemasan. Pada saat ini, sosok lain jatuh dari langit seperti angin puyuh emas. Targetnya mengacu pada bagian belakang spider setan wajah manusia. Keng! Kerucut cahaya dan bayangan keemasan dengan keras menusuk di tengah punggung laba-laba iblis wajah manusia, dan serangkaian percikan api meledak dalam suara gesekan yang keras. Laba-laba iblis berwajah manusia memakan rasa sakit dan menjerit, dengan kekuatan tiba-tiba, sosok di punggung terlempar, dan pada saat yang sama, darah kuning kehijauan muncul setelah karapas dipatahkan di punggung. Sosok kedua yang jatuh dari langit adalah Xie, badai naga ringan. Wang Jinsi menggunakan dua kemampuan roh, tetapi sebenarnya hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menarik perhatian laba-laba setan wajah manusia dan pada saat yang sama memprovokasi untuk mengeluarkan serangan kedua. Setelah menipu jaring laba-laba, ia ditarik kembali ke langit yang gelap oleh Tang Wulin. Xie memanfaatkan perbedaan waktu seperti itu dan jatuh dari langit untuk melancarkan serangan nyata pada laba-laba setan wajah manusia. Meskipun Light Dragon Storm gagal merobek laba-laba iblis wajah manusia, serangan penetrasi yang kuat masih menyebabkannya menderita luka serius. Bang! Rerumputan perak biru keemasan akhirnya pecah di bawah pergumulan penuh laba-laba iblis wajah manusia setelah terluka, atau, tepat sebelum jeda, emas di atas rumput biru perak menghilang naik. Perbudakan itu tiba-tiba lenyap, dan 8 kaki panjang yang ditarik oleh laba-laba iblis wajah manusia melebar keluar hampir secara bersamaan, dan tubuhnya tenggelam ke bawah. Dua tonjolan muncul di tanah, hanya memisahkan bagian atas kedua kaki laba-laba dengan sebuah celah. Pada saat ini, sebuah sosok muncul diam-diam melalui celah di bawah perutnya, dan cakar emas dengan keras dimasukkan ke wajah perutnya. Engah! Cakar naga emas menusuk ke dalam, benar-benar menyambar tubuhnya. Darah kuning kehijauan menyembur keluar dengan panik. Lapisan es dengan cepat muncul di permukaan tubuh sosok itu, menghalangi jatuhnya darah. Pada saat yang sama, rumput biru perak yang diikat ke kaki orang itu ditarik dengan kuat, dan dia dengan cepat menembus celah di masa lalu dan terjun ke kegelapan lagi antara.